Terima kasih jempolnya bosku semua. Takdir Ilahi Primordial Season 83. Lonceng Kaisar Timur. Ketika mereka melihat lonceng kecil berwarna ungu keemasan di telapak tangan Di Yi, Zhu Tianjiao dari ketiga ras itu semuanya mengubah ekspresi mereka. Terutama para jenius umat manusia. Mereka semua membelalakkan mata. Perlu diketahui bahwa lonceng Kaisar Timur adalah harta karun tertinggi umat manusia. Itu adalah senjata kaisar terpenting dari Istana Kaisar Timur. Ia dikenal sebagai sosok yang menakutkan yang mampu menaklukkan semua musuh di dunia, setara dengan harta karun tertinggi dari ras dewa di zaman kuno. Kekuatannya mampu menghancurkan langit dan bumi. Artefak itulah yang menekan keberuntungan Istana Kaisar Timur. Hanya Sang Bijak Timur Agung yang bisa menggunakannya, tetapi mereka tidak menyangka Kaisar Cilik akan membawa lonceng Kaisar Timur sekarang. Dan sekarang, dia bahkan memanggil lonceng Kaisar Timur untuk menekan Jiang Yunfan. Jelas bahwa Jiang Yunfan telah mendorong putra Kaisar hingga batas tertentu. Bagaimana mungkin Jiang Yunfan ini begitu kuat? Untuk sesaat, para jenius ras manusia semuanya terengah-engah. Baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya pemuda berambut putih itu. Tak seorang pun dari mereka yang bisa menandinginya, dia adalah sosok yang mampu menandingi Kaisar Cilik. Namun sekuat apapun dia, di hadapan lonceng Kaisar Timur, dia tetap tidak akan lolos dari kematian. Untuk membunuh Jiang Yunfan, Di Yi ini benar-benar telah mengerahkan seluruh kekuatannya, kata pemuda bermata tiga dari ras iblis itu sambil tersenyum. Dia jelas juga terguncang oleh tindakan gila Di Yi. Lonceng Kaisar Timur terkenal di alam atas, dan ketiga ras tersebut pernah mendengarnya. Dengan lonceng Kaisar Timur yang telah dikeluarkan, pertempuran ini mungkin tidak akan menegangkan, kata para jenius dari ras manusia dan ras iblis satu demi satu. Di mata mereka, dengan munculnya lonceng Kaisar Timur, Jiang Yunfan pasti akan mati. Lagi pula, itulah harta karun tertinggi umat manusia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh satu orang, itu mengandung kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Di sisi lain, para Yao Rache Zhu Tianjiao semuanya mengerutkan kening. Melihat Di Yi, yang sedang memegang lonceng Kaisar Timur di atas angkasa, ekspresi mereka semua agak serius. Apakah ini tingkah laku putra Kaisar klan manusia? Jika kemampuannya rendah, dia bahkan mengeluarkan harta karun klannya, kata seorang jenius ras Yao dengan dingin. Tepat sekali, sungguh tidak tahu malu. Meskipun dia memenangkan pertempuran ini, itu tidak akan menjadi kemenangan yang gemilang. Dia tidak bisa berbuat apapun terhadap Jiang Yunfan yang memiliki perbedaan kultivasi tiga alam, dan dia masih berani mengeluarkan artefak ilahi klannya untuk membunuh seseorang. Para jenius ras manusia merasa tidak senang dengan sarkasme para jenius ras Yao. Keajaiban ras Yao mengagumi Jiang Yunfan. Putra Kaisar klan manusia mereka juga merupakan kebanggaan mereka, bagaimana mungkin mereka membiarkan dia difitnah? Apa yang kau katakan? Ekspresi seorang jenius ras manusia memancarkan cahaya dingin, kekuatan ilahi mengalir, dan auranya sangat menusuk. Bukankah itu benar? Para jenius ras Yao sama sekali tidak takut pada para jenius ras manusia, dan kedua pihak pun terlibat dalam kebuntuan. Di Yi gagal mengalahkan Jiang Yunfan di tiga alam, yang sudah merupakan aib besar. Kemudian Jiang Yunfan mengambil pedang kaisar yang menekan keberuntungan ras manusia. Sekarang, karena kalah tanding, dia mengeluarkan lonceng Kaisar Timur, dan kau masih dengan tak tahu malu membelanya. Di mana harga dirimu? Pertempuran belum berakhir, siapa bilang putra kaisar kita kalah? Dalam pertarungan para jenius, harta karun sihir juga merupakan alat. Salahkan Jiang Yunfan karena tidak memiliki dasar yang kuat dan masih berani menantang putra kaisar klan manusia kita. Dia pantas mati. Omong kosong. Petik 2. Kedua kelompok anak-anak jenius itu berdebat sengit, sementara ras iblis menyaksikan pertunjukan tersebut. Di atas, di Cakrawala, Di Yi mengendalikan lonceng Kaisar Timur, menatap Jiang Yunfan dengan kesombongan di matanya. Jiang Yunfan, sejak aku terkenal, aku belum pernah didorong sedemikian jauh oleh siapapun. Kaulah yang pertama. Meninggal di bawah lonceng Kaisar Timur juga dapat dianggap sebagai keberuntunganmu. Mati. Kekuatan ilahi yang sangat besar mengalir di telapak tangan Di Yi. Rune ilahi yang misterius dan samar melingkari tubuh lonceng Kaisar Timur, lalu tertanam di dalamnya. Sesaat kemudian, lonceng Kaisar Timur langsung membesar hingga berukuran puluhan kaki, melayang di samping Di Yi. Ki ungu yang tak terbatas dan kekuatan penekan terpancar dari lonceng Kaisar Timur. Ini adalah senjata kaisar terbaik. Itu adalah warisan dari zaman kuno, diberkati oleh banyak dewa, sangat perkasa, dan mampu membunuh semua musuh di dunia. Itu adalah artefak ilahi pembantaian. Menghadapi kekuatan penekan yang turun dari lonceng Kaisar Timur, ekspresi Jiang Yunfan berubah menjadi buruk. Karena Chong Yu di tangannya gemetar. Ia tampak takut akan kekuatan lonceng Kaisar Timur. Xiao Fan, daya bunuh lonceng ini sangat dahsyat. Jangan berbenturan langsung dengannya. Dalam kesadaran ilahinya, Tong Ling mengingatkannya. Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Artefak ilahi ini mungkin telah melampaui peringkat senjata kaisar. Sangat kuat. Begitu kuat hingga membuatnya merasa takut. Di bawah, pemuda bermata tiga dari ras iblis yang sedang menyaksikan pertempuran itu memiliki cahaya ungu keemasan yang mengalir di matanya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dalam pertempuran ini, Jiang Yunfan mungkin memiliki peluang. Meskipun Di Yi memiliki keunggulan besar, dia belum tentu akan mengalami kekalahan yang tak terduga. Yang mulia, apa maksud Anda? Tanya seorang jenius ras iblis dengan lembut, bingung.
Semua Zhu Tianjiao dari ras iblis menoleh ke arah Tian Mozi. Sebagai tanggapan, Tian Mozi tersenyum, lonceng Kaisar Timur di tangan Di Yi memang nyata, tetapi kekuatannya tidak mencukupi. Jadi, itu bukanlah lonceng Kaisar Timur yang asli. Jika aku tidak salah, lonceng ini dimurnikan oleh bijak agung Timur untuk Di Yi. Meskipun memiliki setengah kekuatan membunuh dari lonceng Kaisar Timur yang asli, lonceng ini masih termasuk dalam jajaran senjata Kaisar. Jika lonceng Kaisar Timur yang asli turun, Jiang Yunfan pasti akan mati. Tapi sekarang, Jiang Yunfan masih punya kesempatan. Pertempuran ini terlalu seru. Aku tidak ingin ini berakhir dengan cepat. Aku harap Jiang Yunfan bisa bertahan. Tian Mozi tersenyum. Ia memang tidak ingin pertempuran ini berakhir seperti ini. Di Yi dan Jiang Yunfan adalah dua jenius yang mampu menandinginya. Jika ia menghadapi mereka, Tian Mozi juga tidak memiliki kepastian mutlak untuk mengalahkan mereka. Oleh karena itu, ia menginginkan pertempuran ini sedikit lebih brutal, lebih baik lagi jika kedua belah pihak menderita kerugian besar. Dengan cara ini, tidak akan ada yang mampu menandinginya untuk memperebutkan harta karun di kolam suci tak tertandingi. Inilah tujuannya. Duduk di atas gunung dan menyaksikan harimau berkelahi. Ketika kedua harimau itu sama-sama terluka parah, barulah ia akan bergerak. Membunuh. Telapak tangan Di Yi dihiasi dengan rune ilahi. Dia memukul badan lonceng Kaisar Timur dengan tangannya. Seketika, lonceng Kaisar Timur bergemuruh, mengeluarkan suara pembantaian. Untuk sesaat, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan alam hampa hancur berkeping-keping. Kekuatan ilahi yang mengerikan langsung mengunci Jiang Yunfan, dan kekuatan ilahi yang dahsyat langsung menekan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mendengus, pakaiannya robek. Puff! Darah menyembur dari mulutnya. Suara ilahi yang menakutkan itu membuat organ dalamnya terasa seperti terbakar, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Hanya satu dentingan lonceng saja sudah membuat Jiang Yunfan hampir tak mampu bertahan. Ini menunjukkan kekuatan lonceng Kaisar Timur. Melihat Jiang Yunfan terluka parah, Di Yi mencibir. Dia mengeluarkan lonceng Kaisar Timur dengan telapak tangannya, berniat untuk melenyapkan Jiang Yunfan. Menyaksikan lonceng Kaisar Timur, yang membawa kekuatan ilahi tanpa batas, terbang ke arahnya. Tatapan mata Jiang Yunfan menunjukkan kegilaan. Rambutnya berkibar liar, dan kekuatan Dewa Naga melonjak dan meraung di dalam tubuhnya. Pupil matanya yang ganda memancarkan cahaya ilahi yang mengerikan. Chong Yu disingkirkan. Dia langsung menghadapi lonceng Kaisar Timur dengan kedua tangannya. Dong! Ledakan! Cici! Tangan Jiang Yunfan menghantam keras badan lonceng Kaisar Timur. Seketika itu, lonceng Kaisar Timur meletus dengan raungan, dan pada saat itu, kekuatan ilahi yang mengerikan mengalir ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Retakan! Tulangnya patah, kulitnya robek, menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Darah membasahi pakaiannya. Jiang Yunfan berubah menjadi pria berlumuran darah. Ah! Patah tulangnya menyebabkan Jiang Yunfan meraung tanpa henti. Harus diketahui bahwa tulangnya semuanya terbuat dari tulang naga, tak dapat dihancurkan, tetapi pada saat ini, tulang-tulangnya hancur oleh lonceng Kaisar Timur. Seteguk darah menyembur ke lonceng Kaisar Timur. Darah esensi Dewa Naga, mengandung kekuatan naga. Hal itu secara paksa menghentikan kekuatan lonceng Kaisar Timur untuk Jiang Yunfan. Jika tidak, dia pasti sudah terguncang hingga mati. Bagian 822. Getaran lonceng Kaisar Timur mematahkan tulang naga Jiang Yunfan dan merobek kulitnya. Seluruh tubuhnya dalam keadaan retak. Dia bisa saja meledak dan meninggal kapan saja. Namun, dia tetap bertahan. Dengan kedua tangannya, ia mengangkat lonceng Kaisar Timur, menahan kekuatan ilahi yang dahsyat dan menghancurkan, membiarkan sajak dao surga menyerang tubuhnya dengan ganas, namun Jiang Yunfan tetap tak bergerak. Darah berceceran di langit. Seperti hujan darah yang jatuh dari langit. Itu sangat tragis. Di bawahnya, para anak ajaib dari ketiga ras itu juga membelalakkan mata mereka. Bersiap menyaksikan akhir dari pertempuran ini. Jiang Yunfan terluka parah, ditekan oleh lonceng Kaisar Timur, dan jelas tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik. Pada akhirnya, Di Yi memenangkan pertempuran ini. Meskipun ia mengorbankan lonceng Kaisar Timur, yang merupakan kemenangan yang agak tidak adil, ia tetap menang pada akhirnya. Para jenius dari ras iblis itu tampak tanpa ekspresi. Ini adalah konflik antara para jenius ras manusia dan para jenius ras Yao, tidak ada hubungannya dengan mereka. Melihat kondisi Jiang Yunfan, ekspresi para jenius ras Yao tampak serius, tinju mereka terkepal, meskipun Jiang Yunfan kalah dari Di Yi, mereka tetap mengagumi kekuatan tempur Jiang Yunfan. Karena, di mata mereka, Jiang Yunfan tidak kalah dari Di Yi. Sebaliknya, ia kalah dari Kaisar Lonceng Timur. Dan para jenius umat manusia sangat gembira. Sang anak Kaisar menang. Sayang sekali, Di Yi tidak terluka. Putra Iblis Langit mendecakkan lidah, jelas agak tidak puas. Jika Di Yi tidak terluka parah, dia masih punya kesempatan untuk mengorbankan lonceng Kaisar Timur. Jika mereka bertarung di kolam suci tak tertandingi, itu akan menjadi pertempuran sengit, tetapi ekspresi Putra Iblis Langit masih tersenyum. Karena, setidaknya satu lawan telah tereliminasi. Jiang Yunfan juga bukan orang yang mudah dihadapi. Sekarang setelah Di Yi mengambil langkah untuk membunuhnya, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lagi pula, dengan berkurangnya satu lawan yang seimbang, tekanan akan sangat berkurang. Di atas langit, sambil memandang Jiang Yunfan yang berlumuran darah, Di Yi tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju Jiang Yunfan.
Jiang Yunfan, terimalah takdirmu, inilah nasibmu. Mendengar ini, Jiang Yunfan menggertakkan giginya, darah menetes, kekuatan ilahi melonjak di langit, melawan kekuatan ilahi surga, dan penindasan lonceng Kaisar Timur. Yunfan. Dalam kesadaran ilahinya, roh pupil melesat keluar, melindungi tubuh Jiang Yunfan. Jiang Yunfan terus meludahkan darah. Lonceng Kaisar Timur sangatlah kuat, dan dengan tingkat kultivasinya saat ini, melawan lonceng itu masih cukup sulit. Bas-bas. Di bawah kaki Jiang Yunfan, alam jalan ilahi berputar, memancarkan cahaya. 3 sosok Dewa Naga mengelilingi tubuh Jiang Yunfan, sangat menakutkan, dengan kekuatan naga yang melambung ke langit. Dia melirik Di, dan suara Jiang Yunfan serak, nasibku adalah takdirku sendiri, bukan takdir surga. Lonceng Kaisar Timur pun tidak bisa membunuhku. Ah! Jiang Yunfan meraung, dan seluruh kekuatan naga yang bergelombang terkumpul di lengannya. Lengannya dipenuhi urat-urat yang menonjol. Lonceng Kaisar Timur itu sangat kuat, itu adalah artefak ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa kuno. Tapi lalu kenapa? Sekuat apapun seorang dewa, bisakah dia lebih kuat dari Dewa Naga? Dia adalah penerus 10 Dewa Naga kuno, bagaimana mungkin dia ditindas oleh seorang dewa? Sungguh lelucon. Beristirahatlah, untukku. Jiang Yunfan mengerahkan kekuatan dengan kedua lengannya, dan seketika itu juga, lonceng Kaisar Timur bergetar, ki ungu yang sangat besar di dalamnya hancur oleh kekuatan lengan Jiang Yunfan, seluruh lonceng Kaisar Timur bergetar, seolah-olah diintimidasi oleh kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Jiang Yunfan. Melihat adegan ini, ekspresi Di berubah. Di bawah, para anak ajaib dari ketiga ras tersebut semuanya berubah warna, terengah-engah menghirup udara dingin. Jiang Yunfan, dia tidak mau mengaku kalah. Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia ingin menghancurkan lonceng Kaisar Timur? Saat dia sedang berpikir, ledakan cahaya yang mengerikan meletus di atas langit. Jiang Yunfan menggunakan kekuatan Dewa Naga untuk menekan kekuatan dewa tersebut, dan dengan kekuatan kedua lengannya, dia dengan paksa menghancurkan lonceng Kaisar Timur. Semua sajak dao dari surga lenyap. Kekuatan yang mengerikan itu membuat Di terlempar, dan hancurnya senjata kaisar tingkat atas, dengan kekuatan ilahinya yang tersebar, bukanlah dampak yang kecil. Di, yang terlempar, menyemburkan darah. Dan Jiang Yunfan berjalan keluar dari ledakan itu, menginjak kekuatan ilahi. Dia berjalan menuju Di. Setiap langkah yang diambilnya membuat alam hampa bergetar. Jalur ilahi kedua miliknya memiliki tubuh emas yang melindunginya, yang menghalangi kekuatan ledakan lonceng Kaisar Timur. Dan luka-lukanya disembuhkan oleh naga roh Laut Azure. Luka-luka di tubuhnya sudah sembuh. Di dalam tubuhnya, tulang-tulang terus mengeluarkan suara, secara otomatis pulih dan sembuh. Kondisi dan auranya kembali ke puncaknya. Lonceng Kaisar Timur hancur berkeping-keping, dan Di terstunet. Wajahnya berubah drastis. Jiang Yunfan, kau, melihat Jiang Yunfan, Di sangat terkejut. Pedang kaisarnya telah diambil, dan lonceng Kaisar Timur hancur berkeping-keping. Semua metodenya dinetralisir oleh Jiang Yunfan. Dan Jiang Yunfan masih hidup. Hal ini membuat Di agak terpuruk. Mengapa? Mengapa dia? Mengapa dia tidak bisa membunuhnya? Siapakah sebenarnya dia? Di, apakah kau masih punya cara lain? Silakan coba, aku menunggumu. Melihat ekspresi ketakutan Di, Jiang Yunfan tersenyum, jika tidak, aku akan membunuhmu. Apakah kamu siap? Saat dia berbicara, domain tak tertandingi jalur ilahi ketiga Jiang Yunfan aktif, menekan tubuh Di yang terluka parah. Dan Jiang Yunfan menerima dorongan yang luar biasa. Kemudian, alam abadi jalur ilahi pertama terbentang, dan hukum waktu langsung membekukan sosok Di. Petir dahsyat menyambar di telapak tangan Jiang Yunfan. Pada saat itu juga, langit berubah secara dramatis. Awan gelap menekan, guntur bergemuruh, seperti akhir dunia, dan Di tertahan. Dia sedikit gugup. Jiang Yunfan mengacungkan jari ke udara, dan kilat yang dahsyat menyambar ke arah Di. Sambil menyaksikan kilat mengerikan yang terus melesat ke arahnya, Di agak termenung. Tepat ketika Di hendak dibunuh oleh Jiang Yunfan, sebuah kehendak mengerikan muncul dari tubuhnya, melampaui pemurnian roh, melampaui alam kekosongan, dan langsung mencapai Kaisar Manusia. Aura Kaisar Manusia. Kemudian, alam hampa bergemuruh, dan sesosok hantu turun. Hal itu secara langsung melindungi Di. Kaisar Manusia telah turun. Orang itu adalah Sang Bijak Timur Agung. Hanya para jenius yang dapat memasuki alam tak tertandingi, jika tidak, mereka akan dibunuh oleh dewa. Oleh karena itu, Sang Bijak Timur Agung tidak datang secara pribadi, melainkan sebuah wasiat yang turun. Ayah. Menatap langit, ekspresi Di berubah, lalu dia berseru. Sang Bijak Timur Agung tidak menjawab, tetapi malah melirik Jiang Yunfan dan berkata pelan, serahkan pedang kaisar. Mendengar itu, Jiang Yunfan tidak berkata apa-apa. Dia dengan santai melemparkannya, dan pedang kaisar terlempar, berubah menjadi seberkas cahaya lalu menghilang. Ikutlah denganku kembali ke Istana Kaisar Timur. Saat dia berbicara, sosok Bijak Timur Agung dan Di secara bersamaan menghilang dari alam tak tertandingi. Melihat pemandangan ini, para anak ajaib dari berbagai ras merasa terharu. Melihat sosok yang berdiri di alam hampa, mereka agak terbewildered. Mereka mengira pertempuran ini akan berakhir dengan kemenangan Di dan kematian Jiang Yunfan, tetapi tanpa diduga, Jiang Yunfan membalikkan keadaan pada akhirnya, menekan Di dan memaksa Bijak Agung Timur untuk menurunkan kehendaknya untuk membawa Di pergi.
Jika tidak, Di Yi pasti sudah mati sekarang. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini sungguh mengejutkan. Putra Kaisar Klan Manusia bukanlah tandingan bagi Jiang Yunfan. Jiang Yunfan melintasi 3 alam untuk mengalahkan Kaisar Cilik Klan Manusia. Sangat kuat. Dan di alam hampa, sambil menatap arah menghilangnya bijak Timur Agung dan Di Yi, mata Jiang Yunfan sedikit menyipit dan dia tidak berbicara. Dia tidak langsung turun dari langit, melainkan menyembuhkan luka-lukanya di atas langit, dengan roh pupil sebagai pelindungnya. Di bawah sana, para jenius ras manusia langsung tertegun. Kebanggaan di wajah mereka langsung sirna, sementara para jenius ras Yao tampak sangat gembira. Semua meneriakkan nama Jiang Yunfan. Putra iblis surgawi dari ras iblis menatap Jiang Yunfan sambil sedikit mengerutkan kening. Jelas, ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Jiang Yunfan, sebenarnya siapakah kamu? Bagian 823. Pertempuran dengan Di Yi mengejutkan para jenius dari ketiga ras. Dalam pertempuran ini, Jiang Yunfan meraih kemenangan besar. Seandainya bukan karena inkarnasi Kaisar Agung Bijak Timur yang muncul pada saat kritis untuk membawa Di Yi pergi, mungkin pada saat itu, putra Kaisar Klan Manusia sudah akan dimusnahkan oleh Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, dengan tingkat kultivasi alam pemurnian roh surga keempat, mengalahkan lawannya dengan melampaui 3 alam. Dia berhadapan langsung dengan senjata Kaisar ras manusia, lonceng Kaisar Timur. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran ini, Jiang Yunfan memberi mereka terlalu banyak kejutan. Dan namanya dikenang dengan saksama oleh para anak ajaib dari ketiga ras tersebut. Terutama para jenius umat manusia. Saat menatap sosok berjubah putih yang diterangi oleh cahaya ilahi di alam hampa, mata mereka berkedip liar. Legenda Jiang Yunfan yang pernah menyapu umat manusia dan menekan para jenius dari semua ras kembali bergema di telinga mereka. Jadi, kakak laki-laki itu mengatakan yang sebenarnya. Melihat sosok itu, mata Yang Chen sedikit berkedip. Di antara ras manusia, prestise keluarga yang bermata 3 dikenal oleh semua orang, tetapi beberapa tahun yang lalu, kakak laki-lakinya, orang terkemuka di keluarga Yang, menceritakan kepadanya tentang perbuatan Jiang Yunfan, mengatakan bahwa dia, sendirian, menyapu bersih para jenius dari semua ras, menikmati kemuliaan yang tak terbatas. Yang Chen kecil bertanya kepada kakaknya apakah Jiang Yunfan bahkan lebih hebat darinya. Dan saudaranya tidak menjawab, hanya tersenyum. Sekarang, dia melihat Jiang Yunfan. Dia menyaksikan sendiri sikap Jiang Yunfan yang tak tertandingi. Dia mempercayainya. Jiang Yunfan benar-benar makhluk ilahi. Mengalahkan Kaisar Cilik. Hanya karena poin ini saja, tidak ada jenius di benua suci ilahi timur yang mampu menandinginya. Karena, di kalangan umat manusia, Kaisar Cilik diakui sebagai sosok yang tak terkalahkan di antara generasi muda, tetapi hari ini, mitos tak terkalahkan itu telah dihancurkan oleh Jiang Yunfan. Membuat semua anak ajaib umat manusia melihat kenyataan. Jiang Yunfan sangat kuat. Sangat menakutkan. Mungkin ketika pertama kali memasuki alam tak tertandingi, Jiang Yunfan bukanlah tandingan Di Yi, tetapi sekarang, siapa yang berani menantang Jiang Yunfan? Mungkin tidak ada seorang pun. Para jenius ras manusia terguncang, sementara para jenius ras Yao justru semakin bersemangat. Jiang Yunfan adalah seorang murid dari Akademi Iblis Suci, seorang jenius dari ras Yao mereka. Dan sekarang, karena Yao Zi dari ras Yao tidak muncul, Jiang Yunfan seorang diri menekan putra Kaisar ras manusia, Di Yi. Sikap seperti apa ini? Ras Yao akhirnya bisa menaklukkan para jenius ras manusia. Mereka akan mengingat hal ini seumur hidup. Mereka terus meneriakkan nama Jiang Yunfan, seolah-olah saat ini, Jiang Yunfan adalah kebanggaan mereka. Namun, para jenius ras iblis itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun mereka pun terkejut saat itu. Di alam void, luka-luka Jiang Yunfan berangsur-angsur sembuh. Dengan naga roh laut biru yang melindunginya, bahkan luka parah pun dapat pulih dengan cepat selama tidak berakibat fatal. Di tengah pancaran cahaya ilahi, Jiang Yunfan berganti pakaian dan turun dari langit. Setelah pertempuran besar itu, ia kembali pulih sepenuhnya. Saat dia mendekat, para jenius ras Yao mengelilinginya, seolah-olah dia adalah pemimpin mereka yang terhormat. Jiang Yunfan tidak menolak. Kemudian, dia terkekeh dan menatap para jenius ras manusia, jangan khawatir, perselisihanku dengan Di Yi tidak akan melibatkan kalian, tetapi kolam suci tak tertandingi akan segera dibuka. Perebutan harta karun tak terhindarkan, semuanya, berhati-hatilah. Mendengar itu, mata para jenius ras manusia berkedip. Mereka menghela napas lega. Sebelumnya, ketika putra Kaisar hadir, mereka sering mengejek Jiang Yunfan. Namun kini, Jiang Yunfan tidak lagi menargetkan mereka. Meskipun hal ini meyakinkan mereka, hal itu juga membuat mereka merasa hormat kepada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tidak melupakan umat manusia. Faktanya, memang seperti yang mereka duga, keterikatan Jiang Yunfan pada ras manusia jauh lebih besar daripada pada ras Yao. Lagi pula, dia adalah seorang manusia, tumbuh besar dan berlatih di ras manusia sejak kecil. Ras manusia adalah rumahnya, tetapi benua suci timur bukanlah rumahnya. Dia tumbuh besar di alam bawah, jadi, di matanya, dia tidak mengakui benua suci timur. Jiang Yunfan, sungguh keahlian yang luar biasa. Dari arah ras iblis, putra iblis surgawi tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Akademi Iblis Suci, kekuatan tertinggi dari ras Yao. Sungguh sangat berbakat. Mendengar itu, tatapan Jiang Yunfan beralih, melihat pemuda bermata 3 yang dikelilingi oleh ras iblis. Dia masih sangat muda.
Dia tampak tidak lebih tua dari 16 atau 17 tahun, tetapi kultivasinya sudah tidak lebih lemah dari Di. Pemurnian roh, alam puncak surga ketujuh. Potensi ini sungguh menakutkan. Secercah keseriusan terpancar di mata Jiang Yunfan. Dalam perjalanan ke kolam suci yang tak tertandingi ini, ancaman Di telah dihilangkan. Sekarang, satu-satunya yang dapat mengancamnya adalah putra iblis surgawi dari ras iblis ini. Dia perlu menanganinya dengan hati-hati. Di baik-baik saja, dia sudah siap menghadapinya. Lagi pula, dia manusia, dan dia punya pengalaman melawannya. Namun, ini adalah pertemuan pertamanya dengan ras iblis. Dia tidak memahami dengan jelas metode-metode khusus yang digunakan oleh ras iblis. Oleh karena itu, Jiang Yunfan masih sangat menghargai putra iblis surgawi dari ras iblis ini. Di kolam suci yang tak tertandingi, kuharap aku tidak akan bertemu denganmu. Putra iblis surgawi tidak mempermasalahkan keheningan Jiang Yunfan, melainkan tersenyum, ia benar-benar berpikir demikian. Jika memungkinkan, dia tidak ingin berkelahi dengan Jiang Yunfan. Karena dia tidak percaya diri. Bakat dan kekuatan tempur orang ini terlalu hebat. Meskipun telah bertarung sedemikian hebat barusan, putra iblis surgawi masih merasa bahwa Jiang Yunfan masih memiliki cadangan kekuatan. Perasaan itu saja sudah cukup membuatnya merasa tidak nyaman. Aku harap begitu, jawab Jiang Yunfan dengan 4 kata. Namun, pada dasarnya mustahil untuk tidak bertemu dengannya. Jika dia hanya mengambil salah satu harta karun, dia mungkin bisa menghindari putra iblis surgawi, tetapi tujuannya adalah 3 harta karun di kolam suci tak tertandingi. Tidak ada jalan lain. Oleh karena itu, dalam perjalanan ini, dia tidak hanya akan menghadapi putra iblis surgawi tetapi juga semua jenius dari ketiga ras. Terutama suku Yao. Mereka sekarang mengepungnya, tetapi ketika mereka menyerangnya nanti, mereka pasti akan tanpa ampun. Jiang Yunfan sudah memikirkan hal ini. Oleh karena itu, ia sekarang menjaga jarak yang wajar dengan semua orang, agar ia tidak menjadi lemah hati ketika pertempuran tiba. Saat memikirkan hal ini, kilatan dingin muncul di mata Jiang Yunfan. Dia bertekad untuk mendapatkan ketiga harta karun tersebut. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka yang menghalanginya akan mati. Setelah pertempuran besar, para juara surgawi terdiam, karena mereka semua menunggu terbukanya kolam suci yang tak tertandingi. Menunggu bunga teratai ungu suci, biji teratai, dan akar teratai untuk matang. Ini adalah proses yang panjang. Namun, mereka tahu, itu tidak akan lama lagi. Sehari kemudian, kolam suci yang tak tertandingi bergetar, memancarkan cahaya ilahi yang menakjubkan. Jalan agung langit tenggelam karenanya, seolah-olah kemunculan harta karun itu dapat membuat langit dan bumi runtuh. Dengan perasaan terkejut seperti itu, para anak ajaib dari ketiga ras tersebut semuanya menoleh. Kicauan. Di atas langit, kobaran api membumbung tinggi. Seekor burung ilahi terbang keluar dari matahari, tubuhnya bermandikan api, sangat cemerlang. Seketika, suhu di alam tak tertandingi tiba-tiba meningkat. Para juara surgawi semuanya mengaktifkan kekuatan ilahi mereka untuk melawan. Melihat burung ilahi gagak emas, kekuatan merah menyala mengalir melalui tubuh Jiang Yunfan. Saat masih muda, ia pernah mengamati matahari dan memperoleh api sejati matahari. Di Pulau Qiang, ia mempraktikkan jalan keheningan yang membara. Teknik api ilahinya telah mencapai puncaknya, dan dia menggunakan api sejati matahari dengan mudah, tanpa takut akan panas yang sangat intens. Mengikuti sosok burung gagak emas ilahi, pandangan Jiang Yunfan tertuju pada kolam suci yang tak tertandingi. Sepasang mata yang cemerlang berkedip penuh kejutan. Kolam suci yang tak tertandingi akhirnya dibuka. Jiang Yunfan menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menjadi musuh bagi para jenius dari tiga ras. Dalam kesadaran ilahinya, roh murid juga sangat bersemangat. Yunfan, apakah kamu siap? Kita akan masuk, kata roh murid. Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Bagian 824. Kolam suci yang tak tertandingi terbuka, pancaran ilahinya menutupi langit. Seekor burung gagak emas ilahi mandi di dalamnya, nyala apinya memeransau di kolam suci tanpa padam. Air suci berwarna keemasan di kolam suci itu bergejolak. Untuk sesaat, tak terhitung banyaknya pancaran cahaya bersinar, seolah-olah seorang dewa telah turun. Di dalam air kolam keemasan, teratai ungu yang indah bergoyang, perlahan mekar seiring dengan riak air kolam. Setelah itu, bunga teratai layu, dan kelopak-kelopaknya yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kolam suci yang tak tertandingi. Kepompong teratai ungu yang agung itu tampak seolah-olah terbuat dari emas, sangat mewah, dan di dalam kepompong teratai itu terdapat 10 biji teratai emas ungu, masing-masing berwarna ungu keemasan, yang tampaknya menyatu dengan kepompong teratai tersebut. Di luar kolam suci yang tak tertandingi, para juara surgawi menyaksikan pemandangan ini, darah mereka mendidih. Mereka telah menunggu selama sebulan di alam tak tertandingi. Sekian untuk hari ini. Untuk memetik kelopak bunga teratai, ambillah biji teratai, dan dapatkan akar teratai berwarna ungu keemasan. Sekarang, mereka akhirnya telah menunggu. Dan setelah dapat menyaksikan burung gagak emas ilahi mandi, mereka bahkan merasa seolah-olah mereka sendiri adalah burung gagak emas ilahi, karena telah mandi di kolam suci yang tak tertandingi. Perasaan itu sangat misterius. Jiang Yunfan memandang polong teratai di kolam suci tak tertandingi, alisnya sedikit berkerut. Wahai roh murid, bunga teratai ungu suci itu telah layu, bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali? Memang,
Ketiga harta karun ini tampaknya mustahil diperoleh secara bersamaan, bunga teratai harus layu untuk menghasilkan polong teratai, dan hanya setelah polong teratai barulah ada akar teratai berwarna ungu kemasan. Bagaimana dia bisa mengumpulkan semuanya? Mendengar ini, roh murid dalam kesadaran ilahinya tak kuasa menahan senyum. Bagaimana mungkin benda-benda biasa dibandingkan dengan benda-benda suci? Betapa berharganya bunga teratai ungu suci itu, bagaimana mungkin ia layu begitu mudah? Kelopaknya berada di kolam suci yang tak tertandingi, dan kau perlu masuk ke kolam suci untuk mengambilnya nanti. Saat berbicara, suara roh murid menjadi serius. Yun Fan, tunggu sebentar, lalu bergegas masuk dan langsung cabut polong teratai itu. Mengapa? Jiang Yun Fan bingung. Di bawah polong teratai terdapat akar teratai berwarna ungu kemasan. Ingat, ini harus dilakukan sekaligus. Saya mengingatkan Anda, jika Anda bisa menghindari pertarungan ini, jangan memulainya. Belum terlambat untuk bertindak jika Anda benar-benar tidak bisa. Dipahami. Jiang Yun Fan dan roh murid sedang menghitung, dan para jenius lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka semua menatap harta karun yang mereka idam-idamkan. Setelah memasuki kolam suci yang tak tertandingi, mereka akan merebutnya secepat mungkin, lalu berlari kencang untuk melarikan diri. Semua orang berpikir seperti itu. Pada saat ini, para anak ajaib dari ketiga ras tersebut adalah yang paling gugup dan bersemangat. Karena pertempuran besar akan segera dimulai. Di kolam suci yang tak tertandingi, burung suci gagak emas selesai mandi. Ia tidak memandang Jiang Yun Fan dan yang lainnya, melainkan membentangkan sayapnya dan terbang ke langit, kembali ke matahari. Dan setelah burung suci gagak emas pergi, kolam suci langsung terbuka keluar. Mata para juara surgawi bergetar, dan mereka semua bertindak serentak, puluhan orang bergegas masuk ke kolam suci tak tertandingi hampir bersamaan. Tentu saja, Jiang Yun Fan termasuk di antara mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung terjun ke kolam suci yang tak tertandingi. Langkah pertama adalah mendapatkan kelopak bunga teratai ungu yang suci. Para jenius lainnya melihat Jiang Yun Fan melakukan ini, dan beberapa juga bergegas ke kolam suci, tetapi dalam sekejap, mereka hangus terbakar oleh suhu air kolam suci yang sangat panas. Mereka meninggal secara tragis di tempat kejadian. Burung ilahi matahari telah mandi di dalamnya, bagaimana mereka bisa tahan terhadap suhu setinggi itu? Jiang Yun Fan berbeda dari mereka. Dia memiliki api sejati matahari yang melindungi tubuhnya, memberinya keunggulan bawaan. Di kolam suci yang tak tertandingi, ia memungut kelopak-kelopak yang berserakan satu persatu, mengumpulkannya. Dari satu bunga teratai, Jiang Yun Fan mengumpulkan lebih dari 20 kelopak berwarna ungu kemasan. Dia bergegas masuk ke kolam suci. Sejenak, semua orang menatap Jiang Yun Fan. Karena mereka tidak dapat mendekati kolam suci yang tak tertandingi saat ini, suhu yang tinggi membuat mereka tidak mampu melawan. Mereka hanya bisa menunggu suhu tinggi itu mereda. Melihat pemandangan ini, hati Jiang Yun Fan dipenuhi tawa. Bukankah surga membantunya? Jiang Yun Fan, apakah kau sudah mendapatkan kelopak teratai ungu suci? Seorang jenius berbicara, dan tiba-tiba semua orang menatap Jiang Yun Fan. Sebagai tanggapan, Jiang Yun Fan mengangguk sedikit. Tentu saja. Saat berbicara, dia sedikit melengkungkan bibirnya. Kelopak bunga berwarna ungu kemasan sudah ada di tangannya, sekarang dia hanya perlu mengeluarkan polong teratai, dan biji teratai serta akar teratai ungu kemasan akan menjadi miliknya. Adapun metodenya, dia sudah memikirkannya sejak dulu. Dia merogoh pakaiannya, mengeluarkan 5 kelopak bunga teratai ungu suci, dan melemparkannya ke arah para juara surgawi. Seketika itu juga, ekspresi para jenius dari tiga ras tersebut menjadi bersemangat, dan mereka mulai berebut untuk mendapatkannya. Anggap saja ini sebagai hadiah salam saya untuk kalian semua. Setelah berbicara, sebuah domain muncul di bawah kaki Jiang Yun Fan. Jalur ilahi pertama Dewa Naga, domain abadi, dan hukum waktu diaktifkan. Dalam sekejap, para juara surgawi semuanya terpaku di tempatnya. Tidak bisa bergerak. Sebagai sesama kultivator alam pemurnian roh, tanpa perbedaan alam, tatapan Jiang Yun Fan sudah cukup untuk menahan mereka selama lebih dari 10 detik. Lalu, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Buah teratai itu dicabut olehnya, bersama dengan akar teratai berwarna ungu kemasan yang baru ditemukan. Dia memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melarikan diri. Jika dia bisa menghindari perkelahian, dia akan melakukannya. Semuanya, Jiang Yun Fan mengucapkan selamat tinggal. Dalam sekejap, sosok Jiang Yun Fan telah berada ribuan mil jauhnya, tetapi suaranya masih bergema di kolam suci tak tertandingi. 10 detik kemudian, wajah para juara surgawi tampak sangat muram. Muram. Di mata putra iblis surgawi dari ras iblis, terpancar niat membunuh yang ganas. Jiang Yun Fan sebenarnya telah memonopoli teratai ungu ilahi, benih teratai emas ungu, dan akar teratai ungu emas. Brengsek. Jiang Yun Fan, kau mencari kematian. Saat ini, putra iblis surgawi benar-benar marah. Dia memasuki alam tak tertandingi untuk mendapatkan harta karun di kolam suci tak tertandingi. Dia tidak berharap mendapatkan semuanya, tetapi setidaknya 1 atau 2. Namun sekarang, karena kemunculan Jiang Yun Fan, dia pulang dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin dia menerima ini? Awalnya dia mengira dirinya adalah belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya, tetapi dia akhirnya pulang dengan tangan kosong karena Jiang Yun Fan. Dia membuat gaun pengantin untuk orang lain. Bukan hanya putra iblis surgawi, tetapi semua anak ajaib yang hadir pun mengubah ekspresi mereka. Mereka sangat membenci Jiang Yun Fan.
Jiang Yunfan, aku akan membunuhmu. Binatang buas. Ah. Ribuan mil jauhnya, Jiang Yunfan menoleh dan tersenyum tipis. Ia seolah mendengar raungan dan kutukan para juara surgawi. Memikirkan hal ini, senyum Jiang Yunfan semakin lebar. Dia kini telah memperoleh ketiga harta karun dari kolam suci yang tak tertandingi tanpa usaha apapun. Luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Menaklukkan musuh tanpa berperang adalah strategi terbaik. Yunfan, sudahkah kau memikirkan apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Dalam kesadaran ilahinya, roh murid bertanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Jiang Yunfan sedikit mengerutkan bibirnya. Selanjutnya, aku akan mencari tempat bersembunyi, dan baru keluar setelah memurnikan ketiga harta karun itu. Saat itu, mereka tentu saja tidak akan menjadi lawanku. Pupil spirit mengangguk sedikit. Itu ide yang bagus. Tapi di mana harus bersembunyi? Di mana kau berencana bersembunyi? Tanya roh murid lagi. Jiang Yunfan, yang sedang terbang, terdiam, seolah sedang memikirkan kemana harus pergi. Sesaat kemudian, Jiang Yunfan tertawa. Dan dia tertawa sangat keras. Seolah-olah dia baru saja memikirkan ide yang brilian. Murid roh, pernahkah kau mendengar pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman? Kata Jiang Yunfan, tempat tersembunyi yang kumaksud adalah kolam suci tak tertandingi. Karena tidak ada harta karun di sana, tidak akan ada yang pergi ke sana. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali dan berlatih di sana. Bukankah itu agak berbahaya? Ekspresi pupil spirit berubah, agak tidak setuju. Lagi pula, Jiang Yunfan sedang mengambil risiko. Apapun. Lagi pula, aku akan berjudi dengan mereka, chipku sudah cukup. Bagian 825. Ketika kolam suci tak tertandingi terbuka, Jiang Yunfan seorang diri berjuang untuk mendapatkan teratai ungu ilahi, biji teratai, dan akar teratai, tiga harta karun tingkat abadi. Tindakan ini membuat para jenius dari ketiga ras itu murka. Mereka bersumpah akan membunuh Jiang Yunfan. Dalam sekejap, Jiang Yunfan menjadi musuh bebuyutan para jenius dari ketiga ras tersebut. Itu adalah perjuangan yang tak berkesudahan. Puluhan jenius mencari keberadaan Jiang Yunfan di alam tak tertandingi, bersumpah untuk membunuhnya begitu melihatnya dan merebut kembali harta karun tersebut. Namun, saat mereka memburunya, Jiang Yunfan diam-diam telah kembali ke kolam suci tak tertandingi. Kolam suci yang tak tertandingi hanya terbuka sekali setiap 1000 tahun. Setelah terbuka, ketiga harta karun berwarna ungu keemasan di dalam kolam suci dapat diperoleh melalui keberuntungan seseorang. Kemudian tempat itu akan ditutup, hanya untuk dibuka kembali setelah 1000 tahun lagi. Namun ada periode jeda. Kolam itu terbuka sekali setiap 1000 tahun, tetapi hanya tertutup setelah 2 tahun. Saat ini, Jiang Yunfan berada di dalam kolam suci tak tertandingi, matanya berkedip-kedip. Dia sedikit bingung sekarang, dan dia menatap roh pupil, bertanya, apakah kau yakin kolam suci tak tertandingi hanya akan tertutup setelah 2 tahun? Ya, saya yakin. Pupil spirit mengangguk dengan penuh keyakinan. Jiang Yunfan menghela napas lega, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu ini tempatnya. Jika toko itu tutup lebih awal, maka dia benar-benar akan menemukan tempat persembunyian yang bagus, tidak seorang pun akan dapat menemukannya selama 1000 tahun. Namun, Jiang Yunfan tetap mempercayai roh murid. 2 tahun sudah cukup waktu. Mata Jiang Yunfan berkedip, 2 tahun adalah waktu yang cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Tingkatkan kemampuan budidayanya. Maju dalam seni bela diri. Saat ini ia berada di surga keempat alam pemurnian roh. Setelah 2 tahun, seberapa jauh ia bisa melangkah? Menuju puncak, atau ke alam Guisu? Dia sangat menantikannya. Yunfan, lompatlah ke bawah, kata roh murid sambil menunjuk ke kolam suci yang tak tertandingi. Mendengar itu, Jiang Yunfan menjadi bingung. Mengapa? Meskipun ia dilindungi oleh api sejati matahari, air di kolam suci masih sangat panas. Lagi pula, itu adalah tempat burung suci gagak emas mandi. Sebelumnya, ia tidak punya pilihan selain masuk untuk mengambil teratai ungu suci. Sekarang teratai ungu suci itu sudah ada di tangannya, memintanya untuk melompat kembali ke dalam air adalah hal yang mustahil. Jangan pernah memikirkannya. Sangat panas. Disinilah burung suci gagak emas mandi. Di antara semua metode kultivasi yang kau kuasai, api suci matahari adalah yang terlemah. Berkultivasi di kolam suci akan sangat bermanfaat bagimu. Selain itu, tempat ini adalah tempat lahirnya harta karun tingkat abadi. Meskipun harta karun itu telah kau ambil, esensi di dalamnya masih tetap ada dan dapat membantu kultivasimu. Mendengarkan penjelasan roh murid, mata Jiang Yunfan tiba-tiba berbinar. Apakah ada manfaat seperti itu? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sekarang setelah kau menyebutkannya, tiba-tiba aku punya ide bagus. Jika aku berlatih di kolam suci sambil juga meminum airnya, bukankah itu akan 2 kali lebih efektif? Jiang Yunfan terkekeh, berpikir bahwa dia benar-benar terlalu pintar. Dia bahkan bisa memikirkan hal ini. Sungguh jenius. Pupil spirit tersenyum dan mengangguk menanggapi hal itu. Apa yang kau katakan masuk akal, tetapi kau perlu tahu bahwa ini adalah air mandi dari burung gagak emas ilahi, dan kau juga akan berada di dalamnya. Jika daya tahan psikologismu cukup kuat untuk meminum air mandimu sendiri, maka aku tidak masalah dengan itu. Kalau begitu lupakan saja. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya. Berlangsung.
Roh murid tersenyum. Kemudian, dia berjalan keluar kolam suci tak tertandingi, membentuk segel tangan, dan seketika itu juga, kekuatan ilahi yang menakutkan turun, langsung menyelimuti kolam suci tak tertandingi dan membentuk penghalang yang kuat. Pupil spirit tidak puas hanya dengan satu penghalang, jadi dia memasang 3 atau 4 lagi sebelum tersenyum dan berjalan kembali. Selesai. Dia berjalan kembali ke tepi kolam suci tak tertandingi dengan tangan di belakang punggungnya, menjaga Jiang Yunfan. Jangan gunakan api ilahi untuk perlindungan, katanya dengan suara berat, sambil menatap Jiang Yunfan yang dikelilingi api sejati matahari di kolam suci tak tertandingi. Mendengar itu, mata Jiang Yunfan membelalak. Tidak menggunakan api ilahi untuk perlindungan. Apa kau bercanda? Orang-orang akan mati. Jika kau menggunakan api ilahi untuk perlindungan, bagaimana kau akan berkultivasi? Apa bedanya dengan sekadar mandi? Balas roh pupil. Jiang Yunfan terdiam. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati, kata roh murid sambil tersenyum. Kau adalah penerus Dewa Naga, bahkan jika kau ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu. Setelah penjelasan dari roh murid, Jiang Yunfan menyimpan api sejati mataharinya dan membenamkan seluruh tubuhnya di kolam suci tak tertandingi. Desis, desis. Begitu memasuki air, seluruh tubuh Jiang Yunfan berubah menjadi sangat merah. Seolah-olah dia sedang dimasak. Air kolam itu mendidih, dan seluruh tubuh Jiang Yunfan merasakan sakit yang luar biasa, dari kepala hingga kaki, tidak ada bagian yang terhindar. Ia langsung melepuh. Dalam suhu yang sangat panas, Jiang Yunfan bahkan merasa napasnya tidak teratur, seolah-olah ia sedang sesak napas. Ia memejamkan mata, menahan rasa sakit, dan memanggil api sejati matahari di dalam indera ilahinya. Mengaum. Api sejati matahari, yang merasakan kekuatan di dalam kolam suci tak tertandingi, sangat gembira, seolah-olah telah menemukan anggota keluarga. Jiang Yunfan diam-diam menyebarkan daun keheningan yang membara, memahami dan mengolahnya. Saat Jiang Yunfan berkultivasi, sebuah pusaran tampak terbentuk di kolam suci tak tertandingi, dengan Jiang Yunfan berada di pusatnya. Bintik-bintik ki berwarna ungu kemerahan berkumpul menuju tubuh Jiang Yunfan. Kemudian, mereka menyatu ke dalam tubuh Jiang Yunfan. Menyaksikan pemandangan ini, roh murid mengangguk sambil tersenyum. Dia selalu percaya pada kemampuan pemahaman dan bakat Jiang Yunfan. Sebelumnya, dia membutuhkan bimbingannya, tetapi sekarang, dia hanya membutuhkan petunjuk untuk memasuki negara bagian tersebut. Sangat bagus. Melihat Jiang Yunfan yang tekun berlatih, mata roh pupil tak kuasa menahan rasa takjub. Ia memperhatikan Jiang Yunfan dan tersenyum. Tanpa disadari, Jiang Yunfan telah menjadi sosok paling menonjol di antara para penerus Dewa Naga. Mungkin kultivasinya tidak sekuat pupil ganda dari ras Yao di masa lalu. Namun, dia sudah memiliki garis keturunan dari 3 Dewa Naga Agung. Karena alasan ini saja, Jiang Yunfan adalah yang pertama sepanjang masa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siswa dengan kemampuan double pupil dalam sejarah. Tapi dia berhasil melakukannya. Untuk itu, ia melewati berbagai kesulitan dan pengalaman nyaris mati yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya disaksikan oleh pupil spirit. Dia akan terus berkembang bersama Jiang Yunfan. Bantulah dia, dukunglah dia, untuk menjadi penerus Dewa Naga sejati, yang membawa garis keturunan lengkap dari 10 Dewa Naga kuno. Untuk menjadi tak terkalahkan di dunia ini dan menghidupkan kembali klan Naga kuno. Dan tangan yang tersembunyi itu. Memikirkan akhir zaman, roh murid mengerutkan kening tanpa disadari, dan dalam benaknya, adegan tangan hitam yang turun dari langit dan memusnahkan klan Naga kuno muncul kembali. Bahkan setelah ratusan juta tahun, pikirannya masih terguncang karenanya. Ketakutan dan kengerian. Yunfan, berlatihlah dengan tekun. Itulah takdirmu. Ini adalah takdir penerus Dewa Naga. Di kolam suci, setelah Jiang Yunfan menyerap esensi kolam suci, kekuatan api ilahi di tubuhnya menjadi semakin dahsyat. Di dalam api sejati matahari, seekor burung ilahi gagak emas tampak mengepakkan sayapnya, yang membuat Jiang Yunfan dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Sebelumnya, kekuatan api ilahinya, meskipun kuat, masih kekurangan roh sejati. Sekarang, ia memilikinya. Burung gagak emas ilahi adalah roh api ilahinya. Ledakan. Seiring dengan majunya api sejati matahari, kultivasi Jiang Yunfan juga meningkat. Semua esensi dari kolam suci tak tertandingi diserap dan dimurnikan olehnya, dan kultivasi Jiang Yunfan langsung maju ke surga kelima dari alam pemurnian roh. Dia melintasi seluruh alam. Kemajuan yang begitu pesat sungguh luar biasa. Dan Jiang Yunfan sudah bersembunyi di kolam suci tak tertandingi selama lebih dari sebulan. Selama bulan ini, Jiang Yunfan mengalami transformasi. Sekarang, di bawah surga ke-9 dari alam pemurnian roh, dia tak terkalahkan. Ini adalah wujud kepercayaan dirinya pada kemampuan budidayanya sendiri. Pada saat yang sama, getaran terjadi di Samudra Bintang. Mata Jiang Yunfan berkilat, dia tahu bahwa Dao Dewa Naga keempat memanggilnya. Dia berjalan memasuki Star Ocean sambil tersenyum. Anak naga kecil, apakah kamu sudah siap? Aku akan segera memberimu makan. Bagian 826. Di Samudra Bintang, bintang-bintang berkumpul, cemerlang dan tak terbatas. Di dalamnya mengalir esensi spiritual yang luas, tak pernah berhenti berdenyut. Di tengah Samudra Bintang, 10 lingkaran cahaya yang mendominasi berputar, dan di dalam 3 lingkaran cahaya ini, terukir sosok Dewa Naga, kekuatan naga mereka yang dahsyat mengguncang 9 langit. Itulah 3 jalur ilahi yang telah diaktifkan oleh Jiang Yunfan. Jalur ilahi pertama, yang menyatu dengan darah naga bintang kacau, mengaktifkan alam abadi.
Jalur ilahi kedua, yang menyatu dengan darah naga roh laut biru, mengaktifkan domain pembantaian. Jalur ilahi ketiga, yang menyatu dengan darah naga abadi yang tak tertandingi, mengaktifkan domain tanpa tandingan. Kini, dengan jalan ilahi keempat yang telah bangkit dan akan segera terbuka, hati Jiang Yunfan dipenuhi dengan antisipasi. Dia mengantisipasi kedatangan kekuatan baru. Dia mengantisipasi penggabungan garis keturunan Dewa Naga yang baru. Bas-bas. Di langit berbintang, lingkaran cahaya Dewa Naga keempat berkelap-kelip, dan seekor naga yang megah terbang keluar darinya, melayang menembus bintang-bintang 9 langit, akhirnya tiba di hadapan Jiang Yunfan. Tubuhnya perlahan menyusut, wujudnya yang berukuran 1000 sang berubah menjadi naga kecil berukuran sekitar selusin sang. Melihat kedatangan Jiang Yunfan, naga kecil itu sangat menyayanginya, menggosokkan kepalanya ke tubuh Jiang Yunfan. Jiang Yunfan juga tersenyum. Sangat pandai berakting manja, mungkinkah itu naga betina kecil? Pikiran ini baru saja muncul ketika kemudian diabaikan. Bagaimana mungkin Dewa Naga Taigu begitu mendominasi dan perkasa, namun memiliki seekor naga betina kecil? Sialan roh murid, kau telah menyesatkan pikiranku. Tuan, naga kecil itu memanggil, dan suara itu membuat Jiang Yunfan merinding. Aku membawakanmu sesuatu yang lezat. Jiang Yunfan mundur selangkah, menjauhkan diri dari naga kecil itu, lalu mengambil 10 kelopak bunga teratai ungu suci dari pelukannya. Kelopak bunga teratai ungu yang agung berkilauan dengan pancaran ilahi berwarna ungu kemasan, memancarkan kekuatan ilahi yang dahsyat. Dalam sekejap, naga kecil itu tertegun. Mata naga itu menatap tajam harta karun di tangan Jiang Yunfan. Tuan, apakah ini benar-benar untukku? Suaranya dipenuhi kegembiraan dan sukacita. Jiang Yunfan mengangguk sambil tersenyum. Apakah ini termasuk? Ya, tentu saja itu dihitung. Sambil berkata demikian, ia membuka mulutnya, dan napas naganya langsung menyedot kelopak bunga teratai ungu suci ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Seketika itu juga, kekuatan naga yang mengerikan meletus dari Dewa Naga, kekuatan ilahinya menjulang hingga mengguncang bintang-bintang di 9 langit dan menembus bumi yang tak terbatas. Menyaksikan Dewa Naga yang agung mencakar dan meraung di langit, Jiang Yunfan bahkan bisa merasakan auranya semakin kuat. Adegan ini juga sedikit menggugah hatinya. Di dalam lingkaran cahaya jalan ilahi keempat, sebuah telur naga bergetar sedikit, lalu mengeluarkan suara retakan. Kulit telur yang keras itu sedikit retak. Kemudian, Jiang Yunfan mengeluarkan 10 biji teratai lagi. Dia terus memberinya makan. Naga kecil itu sangat gembira, setelah memakan biji teratai, telur naga itu terus retak. Kemudian, sepotong akar teratai berwarna ungu kemasan. Masih ada 7 jenis lagi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya untukmu, kata Jiang Yunfan pelan, sambil memandang Dewa Naga yang perkasa di langit. Terima kasih, Guru. Setelah itu, Jiang Yunfan keluar dari Samudra Bintang, dan indera ilahinya kembali ke tubuh utamanya. Setengah dari 3 harta karun tingkat immortal telah hilang. Namun Jiang Yunfan tidak merasakan sakit hati, sebaliknya, ia merasa sangat bahagia. Karena telur naga dari jalur ilahi keempat telah retak. Ini menunjukkan bahwa hari munculnya jalan ilahi keempat sudah tidak lama lagi, dan semua usahanya ini sepadan. 5 kelopak bunga teratai ungu suci telah diberikan sebelumnya, dan 10 diberikan kepada Dewa Naga. Sekarang, Jiang Yunfan hanya memiliki 6 atau 7 kelopak bunga yang tersisa. 10 biji teratai diberikan kepada Dewa Naga, dan dia masih memiliki 10 biji tersisa. Adapun akar teratai ungu emas, hanya ada 3 bagian, setelah memberikan 1 bagian kepada Dewa Naga, Jiang Yunfan tidak berani menyentuh 2 bagian yang tersisa. Ini semua untuk kakak seniornya agar ia dapat memulihkan kultivasinya. Seandainya jalur ilahi keempat tidak membutuhkan harta karun tingkat abadi yang berusia lebih dari 10.000 tahun, Jiang Yunfan tidak akan menyentuh sedikit pun dari ketiga bagian ini. Jadi, sekarang dia hanya bisa menggunakan kelopak berwarna ungu keemasan dan biji teratai ungu suci untuk budidaya. Yunfan, berikan aku 1 kelopak bunga dan 3 biji teratai. Pada saat itu, suara menuntut dari roh murid terdengar. Tidak, Jiang Yunfan langsung menolak. Aku sedang membuat obat untukmu, cepatlah, jangan pelit, desak roh murid. Tak berdaya, Jiang Yunfan hanya bisa memberikan sebagian dari simpanan pribadinya untuk roh murid. Melihat 6 kelopak berwarna ungu keemasan dan 7 biji teratai ungu suci di tangannya, Jiang Yunfan merasa sangat tersiksa. Hilangnya seseorang secara nyata. Namun, dengan berpikir bahwa para jenius dari ketiga ras itu tidak mendapatkan apa-apa, Jiang Yunfan merasa lebih baik. Selanjutnya, ia mulai melanjutkan kegiatan budidayanya. Sekarang, dia hanya perlu bercocok tanam, semua urusan lain sudah selesai. Jiang Yunfan mengambil sehelai kelopak bunga, memasukkannya ke dalam mulut, mengunyah, lalu menelannya. Aroma itu tetap melekat di mulutnya, sangat manis. Rasanya cukup enak. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat meledak di dalam tubuhnya, dan dia agak terkejut. Hanya 1 kelopak bunga yang memiliki kekuatan sebesar itu. Namun, dia telah meremehkan kekuatan penekan dari alam ekstrim. Meskipun kekuatan ilahi dari kelopak bunga teratai ungu suci itu kuat, namun tetap terbatas. Lebih dari separuh kekuatannya ditekan oleh alam ekstrim, yang digunakan untuk terus membangun fondasinya dan mempersiapkannya untuk menembus ke alam ekstrim. Melihat 5 kelopak bunga yang tersisa, Jiang Yunfan menggertakkan giginya dan melemparkan semuanya ke dalam mulutnya. Bum bum bum. Dalam sekejap, kekuatan di tubuh Jiang Yunfan meledak seolah-olah tanpa kendali, menyebabkan dia muntah darah berulang kali.
Di sisi lain, pupil spirit, yang sibuk menggulung pil ajaib, melirik Jiang Yunfan. Saat itu, Jiang Yunfan wajahnya memerah seluruhnya, urat-uratnya menonjol, ia tergeletak di tanah, menggeliat dan muntah darah. Pupil spirit agak terkejut. Jangan bunuh diri. Kamu hanya punya satu nyawa, gunakanlah dengan hemat. Jiang Yunfan merasa sangat tidak nyaman, berusaha untuk bangun, dan berkata dengan suara gemetar, tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah mencernanya. Mendengar itu, pupil spirit mengabaikannya dan terus menggulung pil. Jiang Yunfan memiliki kehidupan yang kuat, dia tidak akan mati. Dengan perlindungan Dewa Naga, dia masih mampu menahan kekuatan sebesar ini. Lagi pula, ini adalah seseorang yang mengonsumsi obat berharga seperti camilan, tidak mudah baginya untuk mati. Jiang Yunfan membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencerna kelima kelopak bunga tersebut. Barulah kemudian dia sepenuhnya menyerap dan menyempurnakan semua khasiat pengobatan tersebut, mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri. Dan alam kekuasaannya, dengan berkah harta karun tingkat abadi berusia 10.000 tahun, berkembang pesat. Dia langsung memasuki alam surga ke-6 dari alam pemurnian roh. Sekarang, kenaikan pangkatnya selalu berupa lompatan satu alam surga setiap kalinya. Namun, karena penindasan dari alam ekstrim, fondasinya tidak hanya tidak rusak tetapi menjadi semakin kokoh, sekuat emas. Lagi pula, setengah dari kekuatan itu masuk ke tubuh Jiang Yunfan, dan setengahnya lagi terintegrasi ke dalam fondasinya oleh alam ekstrim. Dengan kultivasi seperti itu, Jiang Yunfan benar-benar dapat dianggap sebagai sosok yang diberkati secara unik. Setelah memurnikan kelopak teratai ungu ilahi, Jiang Yunfan tidak lagi mengonsumsi biji teratai untuk kultivasi. Sebaliknya, dia beristirahat selama sebulan. Lagi pula, bahkan jika dia adalah sosok yang menentang surga, dia tidak tahan lagi. Dia sangat puas dengan kemajuan saat ini. Melanjutkan lebih jauh dapat menimbulkan masalah. Kau melakukannya dengan benar, jika kau terus-menerus mengonsumsi harta karun untuk kultivasi tanpa henti, meskipun rilemu juga akan meningkat pesat, tubuhmu tidak akan mampu menanggungnya, dan bahkan mungkin akan mengembangkan resistensi. Di masa depan, efek tambahan dari harta karun akan sangat berkurang. Hanya dengan melanjutkan setelah tubuh Anda sepenuhnya beradaptasi, Anda akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, kata pupil spirit sambil tersenyum. Dipahami. Jiang Yunfan mengangguk. Bercocok tanam selalu penting baginya. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat tetapi tidak ingin membiarkan dirinya terjerat dalam bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dan teliti saat bercocok tanam. Takut membuat kesalahan. Karena yang dia cari adalah kekebalan. Jalan dao yang ingin dia tempuh juga merupakan jalan dao menuju ketangguhan, untuk menjadi tak terkalahkan, dia harus menyempurnakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa tak terkalahkan jika tidak sempurna? Saat keduanya berbincang, roh murid tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ada apa? Tanya Jiang Yunfan saat melihat ini. Roh murid berkata, seseorang telah datang ke kolam suci yang tak tertandingi, penghalangku telah ditembus. Bagian 827. Seseorang menyentuh pembatas saya. Mata pupil spirit berkilat penuh keseriusan, dia telah memasang 5 penghalang di luar kolam suci yang tak tertandingi, dan begitu ada yang menyentuhnya, dia akan langsung merasakannya. Gambar-gambar berkelebat di matanya. Itulah pemandangan di luar kolam suci yang tak tertandingi. Ledakan. Salah satu penghalang dihancurkan secara paksa, dan beberapa sosok berdiri di luar kolam suci yang tak tertandingi. Pemimpinnya adalah pemuda bermata 3 dari ras iblis. Putra iblis surgawi. Di sampingnya, hadir pula para jenius ras iblis, jenius ras manusia, dan jenius ras Yao. Mereka menyerang penghalang-penghalang itu. Saat penghalang itu hancur, hawa dingin terpancar di mata mereka. Wajah mereka menampilkan senyum mengejek. Jiang Yunfan, kau memang pandai bersembunyi. Putra iblis surgawi berkata dingin, melambaikan tangannya, dan kekuatan iblis yang dahsyat menekan segalanya, menyebabkan penghalang ketiga bergelombang, bergoyang, lalu retak dan hancur dengan suara keras. Mereka terus maju lebih dalam. Langsung menuju kolam suci yang tak tertandingi. Tapi, kami tetap menemukanmu. Suara putra iblis surgawi mengandung sedikit kegembiraan, tetapi baik dia maupun para juara surgawi memiliki niat membunuh di mata mereka. Jiang Yunfan sudah dimasukkan ke dalam daftar target pembunuhan mereka. Dia harus mati. Sekarang, harta benda apa yang sudah tidak penting lagi. Setelah beberapa bulan, meskipun Jiang Yunfan belum sepenuhnya memurnikan dan mengembangkan kemampuannya, itu sudah cukup mendekati sempurna. Oleh karena itu, mereka tidak lagi menghargainya. Sekarang, mereka hanya ingin melampiaskan kemarahan mereka. Itu akan membuat Jiang Yunfan mati. Dia pantas mati. Saat penghalang terus hancur, langkah kaki mereka terus bergerak maju. Bahkan jika kau memasang 10.000 penghalang, itu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Kata seorang anak ajaib di antara kerumunan itu. Hari ini, kami bersumpah untuk membunuh Jiang Yunfan. Membunuh. Suara para juara surgawi bergema di seluruh lembah. Jiang Yunfan, yang berada di kolam suci tak tertandingi, telah mendengar suara mereka. Mereka di sini. Roh pupil mengalihkan pandangannya dan berkata pelan, lalu dia menatap Jiang Yunfan. Namun, Jiang Yunfan tidak merasa gugup. Dia hanya sedikit terkejut. Dia mengira ini adalah tempat yang paling kecil kemungkinannya untuk ditemukan, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan hanya dalam beberapa bulan. Aku tidak menyangka mereka sepintar ini. Jiang Yunfan terkekeh.
Dia berdiri, tangan di belakang punggung, tetap di tempatnya, senyumnya tak berubah, karena mereka datang mencari, mari kita bermain dengan mereka. Tidak ikut lari, tanya pupil spirit. Kenapa harus lari? Sambil menatap roh murid, Jiang Yunfan menjawab, bukankah seharusnya merekalah yang lari? Membunuhku tidak berbeda dengan mencari kematian. Saat berbicara, mata Jiang Yunfan sedikit menyipit, ada kilatan dingin di dalamnya. Dengan mengambil 3 harta karun itu saja, dia tidak berpikir dia salah. Harta karun secara alami menjadi milik orang yang kuat, itulah Dao, dan tujuannya sejak awal adalah ketiga harta karun ini, dia hanya belum mengatakannya dengan lantang. Belum lagi. Lagi pula, siapa yang akan memberitahu lawannya ketika mengambil harta karun, dengan mengatakan, aku akan melakukan langkah selanjutnya. Bukankah itu tindakan yang bodoh? Singkatnya, intinya hanya satu, siapapun yang memiliki kemampuan, harta karun itu menjadi miliknya. Jika mereka berbeda pendapat, maka mereka harus berbicara dengan tegas. Dalam hal ini, Jiang Yunfan tidak takut pada siapapun. Saat ini, Jiang Yunfan penuh percaya diri, dengan alam pemurnian roh alam surga ke-6 miliknya, ia memiliki kekuatan yang cukup, dan terlebih lagi, ia memiliki domain alam dewa yang melindunginya, membuatnya tak terkalahkan di 3 alam. Inilah kekuatannya. Sekalipun ketiga jenius ras itu hadir, Jiang Yunfan tetap tak gentar. Karena, pada saat ini, dia berani mengatakan bahwa di bawah alam Guisu, dia tak terkalahkan. Benar, seharusnya merekalah yang berlari. Roh murid terkekeh dan berdiri di samping Jiang Yunfan. Pandangan mereka tertuju pada pintu masuk kolam suci yang tak tertandingi. Tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka dengan tenang menunggu kedatangan ketiga jenius balapan tersebut. Tak lama kemudian, dengan suara dentuman keras, penghalang terakhir hancur, dan puluhan sosok dengan cepat mendekat, mereka berasal dari berbagai ras, termasuk para jenius ras manusia, para jenius ras Yao, dan bahkan para jenius ras iblis, dengan pemimpinnya adalah pemuda bermata 3 dari ras iblis, putra iblis surgawi. Beberapa dari ras manusia dan ras Yao juga maju ke depan. Mereka telah tiba. Ketika Jiang Yunfan melihat mereka, mereka pun melihat Jiang Yunfan. Dalam sekejap, Jiang Yunfan tersenyum. Seolah-olah dia telah menunggu sejak lama. Namun, ketiga jenius ras itu memiliki niat membunuh yang terpancar dari mata mereka, dan mereka melangkah maju, sekali lagi mencapai kolam suci yang tak tertandingi. Jiang Yunfan, kau benar-benar pandai bersembunyi, kata seorang jenius ras manusia dengan dingin. Tingkat kultivasi alam pemurnian roh, alam surga ke-6, memberinya hak untuk berdiri di sana dan menuduh Jiang Yunfan. Tapi kami tetap menemukanmu, Jiang Yunfan. Jika kau bijaksana, serahkan semua harta karun itu, dan kami bisa membiarkanmu mati dengan cepat, jika tidak, hari ini kami akan membuatmu menyesal berada di dunia ini. Jiang Yunfan, serahkan harta karun itu, dan ras Yaoku tidak akan mempersulitmu. Seorang jenius dari ras Yao berbicara, matanya berkedip-kedip. Akhirnya, giliran ras iblis tiba. Mata ketiga putra iblis surgawi bersinar dengan cahaya ungu, dengan kekuatan mengerikan mengalir di dalamnya, sangat dahsyat. Jiang Yunfan, bagaimana kamu ingin mati? Jiang Yunfan tidak menjawab apapun. Melihat para juara surgawi yang hadir, dia agak membayangkan bahwa orang-orang ini sekarang bertekad untuk membunuhnya sebagai pelampiasan amarah mereka. Mereka terus membicarakan bagaimana dia akan mati. Mereka benar-benar memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri. Menarik. Karena aku akan mati entah aku menyerahkan harta karun itu atau tidak, mengapa aku harus menyerahkannya? Apakah kalian bodoh, atau kalian menganggapku bodoh? Jiang Yunfan berkata sambil setengah tersenyum, lagi pula, kurasa kalian mungkin belum memahami situasinya. Sejak zaman dahulu, harta karun hanya dimiliki oleh orang-orang yang cakap. Apakah kalian tahu apa artinya itu? Artinya, siapapun yang memiliki kemampuan, itu miliknya. Saya ingin bertanya kepada semuanya, apakah nama kalian terukir di 3 harta karun tingkat abadi ini, ataukah alam tak tertandingi ini adalah rumah kalian? Bukan keduanya, kan? Jika demikian, mengapa saya tidak bisa mengambil semuanya, dan mengapa kalian mengejar saya? Kalian tidak benar jika kita berbicara secara rasional, dan kalian tidak akan mampu melawan jika kita berbicara secara fisik. Mengapa kalian datang menuju kematian? Melihat ketiga atlet jenius itu, Jiang Yunfan mendecakkan lidah. Seolah-olah menasihati mereka, pergilah sekarang, dan kalian tidak perlu mati. Lagi pula, kesabaranku terbatas. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhku, mereka harus mati. Saya beri Anda 10 detik untuk mempertimbangkan. Ingat, ini juga kesempatan terakhirmu. Kata-kata Jiang Yunfan, bukannya membuat mereka mundur, malah membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Jiang Yunfan seolah-olah dia orang bodoh. Jiang Yunfan, apakah kau benar-benar berpikir satu orang bisa melawan kita semua? Seorang jenius dari ras manusia mencemooh. Tepat sekali, menurutku justru kamulah yang seharusnya takut dan berpikir sekarang. Jiang Yunfan, kami beri kau 10 detik untuk memikirkan bagaimana kau ingin mati nanti. Ingatlah untuk memikirkan beberapa cara. Hahaha. Melihat para jenius ras manusia yang berisik itu, Jiang Yunfan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, melayangkan pukulan. Cicit, cicit. Angin sepoi-sepoi dari pohon palem menyapu telinga setiap orang. Kemudian, 3 jeritan terdengar, dan darah berceceran. Ketiga orang yang berbicara itu langsung dibunuh oleh Jiang Yunfan.
Mereka semua adalah para jenius di tingkat alam pemurnian roh, namun mereka tidak mampu menahan serangan telapak tangan Jiang Yunfan yang biasa saja. Adegan ini mengejutkan banyak sekali anak-anak jenius. Mata mereka dipenuhi kengerian. Dan di atas kolam suci yang tak tertandingi, Jiang Yunfan berbicara dengan acuh tak acuh, terlalu berisik, sekarang sudah tenang. Sekarang kalian bisa mempertimbangkan, pergi, atau mati. Bagian 828. Dengan tindakan ini, dia dengan kejam membantai 3 manusia jenius. Semuanya berada di tingkat alam pemurnian roh. Untuk sementara waktu, pengaruh Jiang Yunfan membuat para jenius dari ketiga ras gemetar. Dia berani membunuh orang. Membunuh seseorang hanya karena perselisihan kecil, tepat di depan semua orang. Sungguh keterlaluan. Namun, justru karena Jiang Yunfan membunuh orang, mereka akhirnya mendengarkan apa yang telah dikatakan Jiang Yunfan sebelumnya. Tetap tinggal atau pergi. 10 detik. Mereka hanya punya waktu 10 detik. Barusan, mereka semua menyaksikan metode Jiang Yunfan. Sangat kuat. Bahkan sangat kuat. Dia bahkan lebih tangguh dan menakutkan daripada saat dia bertarung melawan Di Yi, putra kaisar klan manusia, kala itu. Jika mereka tetap tinggal, apakah mereka akan menjadi lawan Jiang Yunfan? Sekalipun mereka tidak tinggal, mereka tetap tidak bisa menerima penghinaan ini. Untuk sesaat, para jenius dari ketiga ras itu menunjukkan ekspresi yang kompleks, memandang Jiang Yunfan, lalu ke putra iblis surgawi dari ras iblis, dengan agak ragu-ragu. Apakah kalian sudah mengambil keputusan? Sesaat kemudian, Jiang Yunfan berbicara pelan, bertanya. Seketika itu juga, para jenius ras manusia dan jenius ras Yao menundukkan pandangan mereka, mata mereka berkedip-kedip. Kemudian, seorang jenius dari ras Yao berbalik dan keluar dari kolam suci yang tak tertandingi. Tentu saja, mereka juga membenci Jiang Yunfan. Lagi pula, Jiang Yunfan sendirian telah mengambil semua harta karun di kolam suci tak tertandingi, mustahil bagi mereka untuk tidak marah. Namun, Jiang Yunfan adalah murid Akademi Suci Iblis, dan di ras Yao, tidak ada faksi yang dapat dibandingkan dengan Akademi Suci Iblis. Ketakutan mereka terhadap Jiang Yunfan sebagian disebabkan oleh Akademi Suci Iblis, tetapi lebih karena Jiang Yunfan sendiri. Kekuatan tempur Jiang Yunfan lebih tinggi daripada mereka. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dia telah memurnikan sejumlah harta karun yang tidak diketahui jumlahnya dari kolam suci tak tertandingi, kultivasi dan kekuatan tempurnya pasti telah meningkat pesat. Mereka bukanlah lawannya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka menjadi lawannya sekarang? Lagi pula, Jiang Yunfan benar, harta karun diperoleh oleh mereka yang mampu. Sekalipun mereka tetap tinggal, itu hanya akan mengundang kematian. Mereka sama sekali tidak mampu mengalahkan Jiang Yunfan. Terlebih lagi, mereka bukanlah orang bodoh, para jenius ras Yao tidak akan digunakan sebagai umpan meriam oleh ras iblis. Perselisihan mereka dengan Jiang Yunfan adalah urusan suku Yao. Hal itu bisa dibahas nanti, tidak perlu membantu para jenius ras manusia dan jenius ras iblis membunuh Jiang Yunfan di sini. Saat ini, Jiang Yunfan bukanlah dari ras manusia, juga bukan dari ras iblis, melainkan seorang jenius dari ras Yao. Oleh karena itu, semua anak ajaib dari ras Yao berbalik dan pergi. Melihat pemandangan itu, Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Dia sangat puas dengan hasil ini. Lagi pula, di antara mereka terdapat keturunan dari banyak iblis besar, jika mereka dibunuh, masalah pasti akan muncul. Dia sudah memiliki cukup banyak masalah dan tidak mampu menambah masalah lagi. Namun, ras manusia dan ras iblis merupakan pengecualian. Mereka adalah ras asing. Jika dia membunuh mereka, ya sudah. Dia bahkan mengalahkan putra sang bijak timur, lalu apa artinya mereka baginya? Sambil memikirkan hal ini, Jiang Yunfan memandang para jenius dari kedua ras dan perlahan berkata, apakah kalian sudah menentukan pilihan? Dia bertanya, dan para jenius ras manusia dan para jenius ras iblis tetap diam, secara diam-diam menyetujui. Putra iblis surgawi menatap Jiang Yunfan, ki iblis berputar-putar di sekelilingnya, jelas siap untuk bertempur. Sekarang, bahkan jika kamu ingin hidup, kamu tidak bisa. Sambil berkata demikian, Jiang Yunfan melangkah maju, memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas dari dirinya. Peristiwa itu mengguncang langit dan cakrawala. Bintang-bintang di langit berputar mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti Raja Dewa yang tak terkalahkan di dunia ini. Dia sangat perkasa. Roh murid, pada saat pertama, menutup jalan keluar dari kolam suci yang tak tertandingi. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa pergi. Mereka semua harus mati. Jiang Yunfan melirik roh pupil yang menghalangi pintu masuk, lalu mengerutkan bibir, pembantaian massal dimulai. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan langsung bertindak. Dia melambaikan telapak tangannya seolah hanya memberi isyarat, dan seketika itu juga, seekor burung gagak emas ilahi, mengepakkan sayapnya, menyerbu keluar membawa api sejati matahari. Api itu sangat panas, kuat, dan mendominasi, dipenuhi dengan dao pengorbanan. Dalam sekejap, dua jenius ras iblis dimusnahkan dan dibunuh di tempat, berubah menjadi abu dalam api ilahi. Serangannya cepat dan sangat agresif. Selanjutnya, pandangan Jiang Yunfan tertuju pada para jenius ras manusia. Dia tidak ingin membunuh orang. Namun, para manusia jenius itu dengan keras kepala tetap berpegang teguh padanya. Maka tidak ada cara lain. Hanya untuk membunuh. Melihat Jiang Yunfan bergerak, para juara surgawi ras manusia melepaskan gelombang cahaya ilahi dan ikut menyerang.
Namun, metode mereka sama sekali tidak berarti di mata Jiang Yunfan saat ini. Lagi pula, kultivasi Jiang Yunfan saat ini dapat menyaingi seseorang yang kuat di alam penyempurnaan roh tingkat 9. Bagaimana mungkin kultivasi mereka yang lemah dapat menimbulkan gelombang apapun di hadapan Jiang Yunfan? Sungguh lelucon. Sosok Jiang Yunfan melesat turun, melepaskan pukulan yang mengguncang langit dan bumi. Di dalamnya terkandung ritme Dao yang paling utama. Seolah-olah ia mampu menghancurkan langit dan bumi, memusnahkan semua makhluk hidup. Saat angin kencang berhembus, bayangan naga pun mengikutinya. Gemuruh. Dengan satu pukulan, lebih dari selusin manusia jenius terlempar, semuanya memuntahkan darah dan langsung terluka parah. Mata putra iblis surgawi berkedip penuh keseriusan. Dia takjub melihat transformasi Jiang Yunfan. Baru sekarang dia mengerti mengapa Di Yi ingin membunuh Jiang Yunfan saat itu. Kecepatan kultivasi anak ini memang mencengangkan. Dalam hal ini, bahkan dia dan Di Yi pun tak bisa dibandingkan. Dia hampir menjadi seorang anak ajaib. Dia benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus dibunuh. Setelah melukai parah para jenius ras manusia, tatapan Jiang Yunfan beralih ke putra iblis surgawi dan yang lainnya. Bagaimana menurutmu? Kalian semua, mundur. Putra iblis surgawi melambaikan tangannya, memerintahkan para jenius ras iblis yang menyertainya untuk mundur dari kolam suci tak tertandingi. Mereka bukanlah tandingan bagi Jiang Yunfan. Kau bilang mundur, dan mereka malah mundur. Jiang Yunfan mendengus dingin. Sekarang, tanpa perintahku, tak seorang pun dapat meninggalkan kolam suci yang tak tertandingi. Ledakan. Jiang Yunfan menekan mereka dengan telapak tangannya, berniat untuk menahan juara surgawi ras iblis. Tetapi pada saat yang sama, putra iblis surgawi bergerak. Mata ketiganya membiaskan cahaya jalur iblis yang tak terhitung jumlahnya, mampu merobek segalanya. Telapak tangan Jiang Yunfan yang menekan terbelah, dan juara surgawi ras iblis mundur. Namun, begitu mereka mencapai pintu masuk kolam suci tak tertandingi, mereka ditekan dan dibunuh oleh kekuatan ilahi yang mengerikan. Semuanya tewas. Meninggalkan jejak mayat di tanah. Melihat itu, Jiang Yunfan tersenyum, sudah kubilang, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan pergi. Jika kau ingin membunuh, kau harus siap untuk dibunuh. Menatap putra iblis surgawi, Jiang Yunfan melangkah maju, alam void bergetar, dan seluruh kolam suci tak tertandingi ikut berguncang bersamanya. Tempat ini berbeda dari luar kolam suci tak tertandingi. Meskipun di luar sana berada di alam tak tertandingi, para kultivator kuat dapat mengirimkan kekuatan ilahi untuk melindungi keturunan mereka. Tetapi tempat ini berbeda, ini adalah kolam suci tak tertandingi, tempat kekuatan ilahi para dewa kuno menekannya. Selain juara surgawi, tidak seorang pun dapat masuk tanpa izin, jika tidak, mereka akan dimusnahkan oleh aturannya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan Jiang Yunfan untuk membunuh di sini. Sekarang, dia berada di surga. Dia adalah sang penguasa. Menguasai hidup dan mati setiap orang. Jiang Yunfan, kau sedang mencari kematian. Mata iblis putra iblis surgawi itu dipenuhi dengan kekuatan iblis yang tak terbatas, seolah-olah seekor binatang iblis yang menakutkan sedang memperlihatkan taringnya di dalam mata itu. Desir. Cahaya iblis yang mampu menghancurkan dunia melesat keluar, langsung menuju ke arah Jiang Yunfan. Mata Jiang Yunfan menyipit, pancaran ilahi dari penguasa tertinggi pupil ganda menyebar ke seluruh langit dan bumi. Di dalam mereka, para dewa naga berputar-putar dan berenang. Cahaya ilahi dari pupil gandanya memancar keluar. Ledakan. Ah! Cahaya ilahi bertabrakan dengan cahaya iblis, dan putra iblis surgawi menjerit, darah mengalir dari mata ketiganya. Bagian 829. Konfrontasi antara pupil ganda dan mata iblis terjadi seketika. Putra iblis surgawi berteriak. Pupil vertikal di gelabelanya terus berdarah, dan retakan muncul di matanya. Dia terluka parah oleh Jiang Yunfan. Tampaknya hasil pertandingan sudah ditentukan begitu keduanya saling bertukar pukulan. Putra iblis surgawi terluka parah. Namun, Jiang Yunfan tetap mengenakan jubah putih yang berkibar, tak ternoda oleh debu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, seperti seorang abadi yang diasingkan. Dia berdiri di tempat yang tinggi, memandang ke bawah ke arah putra iblis surgawi, dan terkekeh, berkata, Di Yi tidak bisa melakukannya, jadi kau pikir kau bisa. Ucapan itu terdengar seperti ejekan. Hal itu membuat ekspresi putra iblis surgawi secara bertahap berubah menjadi buas. Dia adalah putra iblis surgawi dari ras iblis, salah satu anak ajaib teratas. Namun kini, ia sedang ditekan. Tertekan sepenuhnya. Melihat pupil matanya yang tegak menjadi lumpuh hanya dengan satu tatapan, penghinaan macam apa ini? Hati putra iblis surgawi dipenuhi amarah dan niat membunuh, aib ini harus dihapus dengan darah hari ini. Dengan darah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, seandainya aku tahu hari ini akan datang, aku pasti sudah bergabung dengan Di Yi untuk membunuhmu di luar kolam suci tak tertandingi. Kata putra iblis surgawi itu sambil menggertakkan giginya. Dia menyesalinya. Kini, tingkat pertumbuhan Jiang Yunfan sungguh terlalu cepat. Saat itu dia tidak mempedulikannya. Kini, ia telah jauh tertinggal oleh Jiang Yunfan, tidak mampu melampauinya. Hal ini membuatnya semakin menyesalinya. Mengapa dia tidak menyerangnya saat itu? Memikirkan hal ini, putra iblis surgawi mengepalkan tinjunya. Dia merasa sedikit menyesal.
Sayangnya, kau tidak lagi memiliki kesempatan itu, kata Jiang Yunfan, dan bola api mengembun di telapak tangannya, seketika menutupi langit, lautan api yang mengerikan terus menyebar di cakrawala, 10 mil, 100 mil, 1000 mil. Di tengah lautan api yang berkobar, seekor burung ilahi, gagak emas, mengepakkan sayapnya. Lautan api 1000 mil, gagak emas 1000 sang. Dengan suara gemuruh, api itu menghanguskan segalanya. Semuanya sudah berakhir, kata Jiang Yunfan dengan ringan. Ledakan. Di tengah lautan api, terdengar jeritan dari seorang jenius ras manusia. Dalam sekejap, dia musnah. Demikian pula, orang lain berubah menjadi abu di dalam kobaran api. Putra iblis surgawi dari ras iblis. Tewas dalam sekejap. Dengan kekuatannya sendiri, dia memusnahkan para jenius ras manusia dan ras iblis. Inilah kekuatan Jiang Yunfan saat ini. Kuat. Menakutkan. Tak terkalahkan. Sekarang, di alam pemurnian roh, dia tak tertandingi. Di luar kolam suci yang tak tertandingi, Jiang Yunfan berjalan keluar sendirian, dengan cahaya api samar yang berkobar di dalamnya, tetapi itu tidak lagi penting. Di luar, melihat sosok Jiang Yunfan, para jenius klan iblis terkejut. Sudah berapa lama? Kurang dari setengah jam, dan pertempuran pun berakhir. Jiang Yunfan membunuh semua orang sendirian. Ini, melihat sosok Jiang Yunfan, semua jenius klan iblis tersentak. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Bagaimana mereka bisa dibandingkan? Belum lagi para jenius dari ras manusia dan ras iblis semuanya berada di alam pemurnian roh, jumlah mereka saja sudah lebih dari 30, dan putra iblis surgawi dari ras iblis juga hadir. Namun, Jiang Yunfan tetap menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Semuanya ditindas dan dibunuh. Bagaimana jika mereka juga ada di sana? Badai berkecamuk di hati para jenius klan iblis, bahkan dengan bantuan mereka pun, mereka mungkin tidak akan terhindar dari kematian. Untungnya, mereka mundur lebih dulu. Jika tidak, mereka semua akan mati di kolam suci yang tak tertandingi. Semua akan binasa di lautan api. Tak lama kemudian, Jiang Yunfan berjalan menghampiri mereka, dan melihatnya, ekspresi mereka menjadi serius, dan energi iblis yang kuat mengalir melalui tubuh mereka. Jiang Yunfan, kami tidak menyerangmu, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Seorang jenius dari klan iblis berbicara. Mendengar itu, Jiang Yunfan tersenyum, siapa bilang aku akan menyerangmu? Mendengar kata-kata itu, mata para jenius klan iblis berkedip, dan energi iblis di tubuh mereka masih belum menghilang. Mereka merasa gugup. Lagi pula, dengan kekuatan Jiang Yunfan saat ini, apalagi jika mereka bergabung, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengorbankan nyawa mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Aku adalah murid Akademi Suci Iblis, aku bukan bagian dari ras iblis, dan aku telah meninggalkan benua suci timur, jadi sekarang aku dapat dianggap sebagai orang dari ras Yao. Apakah kalian menganggapku orang dari ras Yao atau tidak? Aku tidak peduli. Selama kamu tidak menargetkanku, aku tidak akan menyakitimu. Saat ia berbicara, 3 biji teratai emas ungu muncul di telapak tangan Jiang Yunfan, dan ia berkata dengan lembut, aku memiliki 3 biji teratai emas ungu di sini, memurnikan dan mengembangkannya berarti kau tidak datang ke alam tak tertandingi dengan sia-sia. Sisanya bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Setelah berbicara, Jiang Yunfan meninggalkan ketiga biji teratai emas ungu itu dan pergi. Melihat sosok Jiang Yunfan yang menjauh, para jenius klan iblis merasa tersentuh dan terdiam. Yunfan, mengapa kau memberi mereka biji teratai? Tanya roh murid, agak bingung, dalam kesadaran ilahinya. Dengan kekuatan Jiang Yunfan, hal itu sama sekali tidak diperlukan. Anggap saja ini sebagai langkah awal menuju masa depan, Jiang Yunfan terkekeh, aku adalah murid Akademi Iblis Suci, tetapi juga Kaisar Gunung Dewa Iblis. Aku perlu membebaskan orang-orang ras Yao di Gunung Dewa Iblis dari kurungan mereka dan kembali ke wilayah ras Yao. Itu membutuhkan pengembangan kekuatan untuk melawan Kaisar Iblis. Aku mungkin tidak mampu mengalahkan para tokoh kuat generasi tua dari ras Yao, jadi mari kita mulai dengan generasi muda. Adapun apakah itu akan bermanfaat, hanya waktu yang akan menjawabnya. Hanya 3 biji teratai, saya mampu membayar harga ini. Roh murid tidak membantah perkataan Jiang Yunfan, memang, Jiang Yunfan tidak bisa lagi kembali ke ras manusia sekarang. Jadi, dalam perlombaan Yao, dia perlu berkembang. Ini juga bagus. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Selain itu, pemikiran Jiang Yunfan sangat jernih, sehingga roh murid bersedia mempercayai Jiang Yunfan. Sekarang, saatnya aku meningkatkan kultivasiku. Setelah meninggalkan kolam suci tak tertandingi, Jiang Yunfan terkekeh, aku sudah mendapatkan akar teratai ungu emas, dan sekarang aku memiliki 4 benih teratai ungu emas. Tanpa kejutan apapun, aku seharusnya bisa mencapai surga ke-7 dari alam pemurnian roh, dan bahkan mungkin menembus ke surga ke-8. Kilauan kepercayaan diri muncul di mata Jiang Yunfan. Aku ingin memasuki alam Guisu di alam tak tertandingi ini. Jiang Yunfan selalu mengingat apa yang dikatakan gurunya ketika dia meninggalkan Akademi Iblis Suci. Di akademi, dia telah membunuh putra Luwu Protektor. Meskipun gurunya telah menghentikannya, dia tetap membutuhkan cara untuk menyelamatkan diri. Di antara semuanya, yang terpenting adalah kekuatan. Dia masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari pelindung Luwu, tetapi memasuki alam Guisu akan memberinya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mungkin tidak bisa menang, tetapi setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya.
Dan dia, setelah memasuki alam Guisu, harus kembali ke Akademi Iblis Suci. Karena kakak seniornya membutuhkannya untuk kembali. Untuk membawa kembali akar teratai ungu kemasan. Inilah obsesi Jiang Yunfan saat ini. Kolegio kakaknya mengalami kemunduran kultivasi karena dirinya, dan itu menjadi duri dalam hatinya. Dia harus mengembalikan kakak seniornya ke puncak kejayaannya semula. Dengan bakatmu dan peluang di alam tak tertandingi, kau seharusnya bisa mencapai titik ini dalam waktu kurang dari 2 tahun, kata roh murid sambil tersenyum. Pemuda lemah yang dulunya terperangkap di dalam sekte itu, dalam sekejap mata, telah menjadi sosok yang sangat kuat. Salah satu kekuatan utama di alam pemurnian roh. Salah satu anak ajaib terbaik di dunia ini. Dia berusaha untuk berkembang. Meskipun beban di pundaknya semakin berat, dia tidak pernah putus asa. Dia terus maju dengan penuh tekad. Inilah yang paling dikagumi oleh pupil spirit dari Jiang Yunfan. Selain itu, pemahaman dan bakat Jiang Yunfan sendiri tidaklah buruk, dan dengan bantuan teknik visualisasi Taeksu, 2 tahun untuk memasuki alam Guisu mungkin bahkan merupakan perkiraan yang berlebihan. Bahkan mungkin kurang dari 2 tahun. Karena potensi Jiang Yunfan terlalu besar. Saking hebatnya, semangat siswa pun tak bisa membayangkannya. Dia selalu berhasil menciptakan keajaiban dalam situasi yang genting. Bagian 830. Setelah kolam suci yang tak tertandingi, Jiang Yunfan belum bertemu dengan para jenius klan iblis lainnya. Adapun para jenius ras manusia dan jenius ras iblis, mereka semua telah dieksekusi oleh Jiang Yunfan dalam pertempuran itu. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Dan Jiang Yunfan juga terjerumus ke dalam kultivasi tingkat tinggi. Dia memiliki niat yang baik. Itulah tujuannya. Dia ingin mencapainya dalam waktu yang ditentukan. Itu sangat sulit. Akibatnya, Jiang Yunfan kini menghadapi keterbatasan, kultivasinya mulai gelisah, dan hatinya tidak lagi tenang. Yunfan, hatimu sedang bergejolak. Merasakan Ki Jiang Yunfan, roh murid berbicara dengan lembut. Saat sedang berlatih kultivasi, Jiang Yunfan membuka matanya. Ada sedikit rasa jengkel di matanya. Ho! Jiang Yunfan menghela napas lalu berkata pelan, sepertinya aku telah menjebak diriku sendiri. Jiang Yunfan dapat merasakan hal ini dengan jelas. Dia ingin membebaskan diri. Namun ia menyadari bahwa betapapun keras ia mencoba, ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Seolah-olah dia tidak bisa melarikan diri. Kultivasi dao bela diri juga berkaitan dengan kultivasi hati. Jika hatimu bergejolak, dao bela dirimu juga akan stagnan. Dan kau sangat ingin memasuki alam Guisu. Ini adalah siklus tanpa akhir, kau telah menjebak dirimu sendiri terlalu dalam. Roh pupil, melalui tatapan Jiang Yunfan, melihat belenggu di hati Jiang Yunfan. Mendengar itu, Jiang Yunfan menundukkan pandangannya. Aku tahu. Aku tidak ingin memikirkan hal-hal ini, tetapi hal-hal itu terus berputar-putar di pikiranku, dan aku tidak bisa menghilangkannya. Kamu terlalu tegang, rilekslah sedikit. Roh murid berdiri, memandang hamparan luas di hadapannya, dan dia tersenyum, bagaimana kalau aku menemanimu berjalan-jalan dan mengagumi pemandangan Phoenix yang megah di alam tak tertandingi ini. Jiang Yunfan mengangguk. Bagus. Keduanya berjalan berdampingan, mengobrol dan berjalan-jalan santai. Di dalam alam tak tertandingi, terbentang pemandangan yang tak berujung, puncak-puncak gunung megah yang tak henti-hentinya, hutan-hutan purba yang menutupi langit, air terjun yang mengalir melayang di udara. Jianghu, danau, dan laut semuanya ada di sana. Tempat ini seperti dunia yang terisolasi dari yang lain. Mereka berjalan dan berhenti, mendaki gunung, menjelajahi danau, menyeberangi sungai, dan mengagumi pemandangan. Inilah yang telah dilakukan Jiang Yunfan selama periode ini. Pupil spirit bermain dengannya. Tanpa disadari, 1 bulan berlalu seperti ini. Selama waktu itu, keduanya tidak pernah membahas tentang budidaya tanaman. Mereka hanya bermain. Murni dimainkan. Jiang Yunfan juga tidak memikirkan apapun, mengesampingkan beban di hatinya dan tanggung jawab berat yang dipikulnya. Lambat laun, Jiang Yunfan menemukan jati dirinya. Semangatnya juga membaik. Karena dia tahu bahwa alasan hatinya gelisah bukan hanya karena kultivasi tetapi juga tanggung jawab yang dipikulnya. Semua itu berubah menjadi tekanan, secara halus meningkatkan tekanan yang tak terlihat padanya karena kultivasi, memaksanya maju. Tekanan ini awalnya tidak berat. Namun, hal itu tidak mampu menahan akumulasi seiring waktu. Tanpa disadari, hal itu telah mencekik Jiang Yunfan. Oleh karena itu, gunung berapi itu meletus pada hari itu. Hal itu membuat hati Jiang Yunfan yang selalu teguh menjadi bergejolak. Saat itu, Jiang Yunfan dan roh pupil berjalan bersama, menghadapi angin yang sejuk dan agak lembab, dan tiba di tepi laut. Laut biru terbentang tanpa batas. Jiang Yunfan menyipitkan matanya, agak menikmati perasaan yang diberikan oleh alam. Apakah itu Dao? Apakah itu Dharma? Dia menjawab, Dao dan Dharma semuanya bersifat alami. Pada saat itu, ia mengalami pencerahan, dan hatinya kembali tenang. Di tepi laut yang luas, terdapat sebuah puncak yang menjulang tinggi. Di puncaknya, terjadi fluktuasi energi yang sangat kuat dan tajam. Pupil spirit merasakannya. Jiang Yunfan tentu saja merasakannya juga. Mau lihat-lihat, roh pupil tersenyum sambil menatap Jiang Yunfan. Ayo pergi. Keduanya mendaki puncak bersama-sama. Di sini, mereka sekali lagi bertemu dengan para jenius dari ras Yao, mereka semua ada di sana. Dan mereka juga melihat Jiang Yunfan.
Karena kebaikan yang ditunjukkan hari itu, mereka memandang Jiang Yunfan tanpa permusuhan di mata mereka, melainkan dengan senyuman. Jiang Yunfan berjalan mendekat. Ini. Sambil memandang tembok batu yang tidak jauh dari puncak, dia bertanya. Ini adalah reruntuhan, peninggalan dari seorang sesepuh yang sangat kuat. Di dalamnya terdapat ritme dao tertinggi dan kekuatan tak terbatas. Kami telah mencoba memahaminya sejak lama tetapi masih belum memahami makna sebenarnya, dan kami terjebak di sini. Mendengar itu, Jiang Yunfan terdiam. Terperangkap. Sang jenius mengangguk sedikit, ya, jika kau tidak dapat memahami ritme dao di tebing itu, kau tidak dapat melarikan diri. Mendengar itu, Jiang Yunfan sedikit mengerutkan kening. Dia berbalik dan berjalan 2 langkah menuruni jalan setapak di gunung, lalu dia bisa merasakan dinding tak terlihat menghalanginya. Kalian semua mundur, Jiang Yunfan berbicara, dan para juara surgawi dengan cepat menyingkir. Jiang Yunfan memfokuskan pandangannya dan melayangkan pukulan. Ritme dao mengalir di sekelilingnya, sangat dahsyat. Saat pukulan itu mendarat, raungan yang memekakkan telinga terdengar. Gemuruh. Meskipun terdengar suara gemuruh, penghalang itu tidak hancur oleh Jiang Yunfan. Sebaliknya, Jiang Yunfan terlempar, dan beberapa jenius klan iblis maju untuk menangkapnya. Apakah ada reruntuhan seperti itu di dunia ini? Jiang Yunfan terkekeh, itu terlalu tidak masuk akal. Mendaki gunung memang mudah, tetapi turunnya sangat sulit. Para jenius klan iblis juga menunjukkan ekspresi getir. Mereka semua telah berusaha, tetapi pada level mereka, sangat sulit untuk memahami dao yang terkandung di dalamnya. Itu terlalu mendalam. Jiang Yunfan, kenapa kau tidak mencobanya? Pada saat ini, seorang jenius klan iblis menatap Jiang Yunfan dan memberi saran. Seketika itu juga, ekspresi para juara surgawi menjadi cerah. Jiang Yunfan adalah seorang murid Akademi Iblis Suci, dan ujian masuknya memiliki tes bakat. Mereka yang bisa menjadi murid Akademi semuanya memiliki bakat luar biasa. Ditambah dengan persaingan di alam tak tertandingi selama periode ini, Jiang Yunfan telah menetapkan standar di hati mereka. Tak terkalahkan. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan pada Jiang Yunfan. Jika dia bisa memahami dao di dalam dirinya, mereka pun bisa mengikutinya keluar dari sini. Jika tidak, mereka mungkin akan terjebak seumur hidup. Mendengar itu, Jiang Yunfan tersenyum. Kau sangat mempercayaiku. Sebagai tanggapan, para jenius klan iblis semuanya mengangguk, mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Setelah itu, Jiang Yunfan berjalan menuju tebing, tetapi ia ditarik kembali. Jiang Yunfan berbalik dan mendengar sang jenius berkata, kau perlu mendengarkan lonceng terlebih dahulu sebelum kau bisa pergi ke dinding batu untuk memahami dao. Ngomong-ngomong soal ini, ekspresi prodigi terlihat agak malu. Kami bahkan tak sanggup menahan dentingan lonceng, kami benar-benar kalah. Sekarang semuanya bergantung padamu. Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh si jenius itu, Jiang Yunfan kemudian menyadari bahwa ada sebuah lonceng kuno di puncak ini, tetapi letaknya di tempat yang tidak mencolok. Awalnya, Jiang Yunfan tidak memperhatikannya, tetapi dia tidak menyangka benda ini cukup penting, dia harus melewatinya terlebih dahulu. Jiang Yunfan melirik roh pupil dengan pandangan sampingnya, dan roh pupil mengangguk sedikit. Kemudian, Jiang Yunfan berjalan mendekat. Dia duduk di bawah lonceng kuno itu. Dong! Lonceng pertama berbunyi, dan Jiang Yunfan merasa pikirannya bergetar. Selain itu, tidak ada hal lain. Kemudian, terdengar suara kedua. Dong! Dengan suara itu, Jiang Yunfan merasakan kekuatan penekan yang samar di dalam lonceng kuno tersebut. Hal ini membuat Jiang Yunfan menanggapinya dengan serius. Kekuatan ini terus berkembang, hal itu cukup menarik. Cahaya ilahi mengalir di sekelilingnya, dan ritme dao muncul. Pada saat yang sama, lonceng kuno itu juga memancarkan cahaya, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda bersaing dan beradu. Diiringi dentingan lonceng. Dong! Dong! Setiap kali lonceng berbunyi, alis Jiang Yunfan perlahan mengerut. Tekanan itu semakin lama semakin kuat. Terdengar semacam kekuatan tirani yang luar biasa dalam suara itu, yang bermaksud menundukkannya, itu menakutkan.